kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Di sesi kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang kegiatan selama ini nggak jauh-jauh dari yang namanya kotor-kotoran ya. Kotor-kotoran, selalu berlepotan gini mana-mana. Tapi sebelum saya perkenalkan siapa orangnya dulu, saya punya satu video dulu nih. 1, 2, 3. Makanan hari ini dimakan besok kata penjual kain. Mural dulu, keburu mati. Yuk masuk. Oke, itu dia tadi. Kalau sudah lihat videonya mungkin ada yang sering ketemu, ada yang mungkin pernah pas-pasan di jalan, pas-pasan di trotoar ataupun di pas-pasan di dinding-dinding di sudut-sudut kota Banda Aceh, ya. Mungkin udah kenal. Nah, buat yang belum kenal saya mau perkenalkan dulu narasumber kita malam ini, pembicara kita malam ini ada Mr. Dov. Mr. Dov, selamat datang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes, Mas. Belum ngopi kali. Oh, belum ngopi. Ngopi dulu Ya. kita, ngopi dulu. Kita ngopi dulu karena Biar ngecas baterainya maksudnya. Gimana, Mr. Dov, sehat? sehat alhamdulillah berkat doa Aceh Podcast. Aceh Podcast, oke. Dan Kita buat acara berdoa bersama khusus untuk Mr. Dov, oke. Ya, doa teman-teman semua. Betul, Ya. betul. Pastinya di tengah musim ini masih ada musim-musim virus-virus ini, Om Mr. Dov aman ya? Alhamdulillah. Sudah di scan? Udah Udah di scan aman. disemprot. Udah disemprot disinfektan. Oke. Kenapa saya tanya udah aman atau belum? Karena Mr. Dov kemarin sempat keliling-keliling Sumatera, keliling beberapa daerah di Sumatera dalam rangka melaksanakan ekspedisi, Om ya. Kita Ekspedisi. akan bicara lebih banyak nanti tentang ekspedisi apa yang kemarin dikerjakan oleh Mr. Dov. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Mr. Dov ini adalah salah satu seniman mural ya, Om Ya, Seniman seniman mural yang Asal Aceh. base-nya di Aceh, asalnya di Aceh, dan beliau kalau teman-teman di beberapa mungkin ada yang coretan yang bagus ya, Om ya, yang indah-indah gitu kan. Kalau coretan misalnya yang hashtag save apa itu bukan Mr. Dov ya? Bukan. Artinya gambar-gambar yang ada di sudut kota Banda Aceh khususnya kalau teman-teman pernah jumpa. Nah, tidak ya, beberapa salah satu diantaranya itu hasil karyanya Mr. Dov. Jadi beliau aktivitas sehari-hari selama ini ya ngelukis, ngemural, Om ya, Ya, bikin gambar bener. lah begitu ya. Oke, mungkin itu yang saya tahu nih, Om. Kita perlu kenalin juga nih biar teman-teman semuanya yang nyaksiin channelnya Aceh Documentary khususnya di podcast kali ini kenal lebih dalam lagi tentang Mr. Dov. Ya, boleh. Boleh dikenalin nggak? Boleh. Silakan. Ya, untuk teman-teman Aceh Podcast, saya Mr. Dov ID. Ada ID-nya? ID Kayak itu nama website ya? itu kan inisial untuk kita bertempat tinggal di Indonesia, ya, betul. Aceh, Indonesia gitu. Betul. Tapi saya pemural asal Aceh. Pemural asal Aceh. Iya, Oke. karena saya besar di sini gitu. Besarnya di sini, Om Iya, ya. besarnya Oke, di berarti sini. keluarga semuanya ada di Aceh sekarang. Ada di Aceh. Ada di Aceh. Jadi sudah berkeluarga, sudah punya anak Udah, berapa, Om? baru satu, Baru satu. Mas Didil. Mas Didil namanya.
Mas Didil, mungkin Mas Didil nonton ya kan? Iya. Ini ayahnya kita culik dulu malam ini. Oke, Mr. Dov, aku sebelum ngomong banyak tentang Mr. Dov, juga ngomongin tentang mural. Ya. Kemarin saya sempat kepoin Instagramnya Mr. Dov ya. Saya sempat lihat Instagramnya Mr. Dov itu, dan kemarin juga sempat sharing sama saya tuh. Kalau nggak salah tuh logo-logo yang ada di bajunya itu kayaknya lagi heboh kali itu kayaknya, ya kan? Jadi Mr. Dov ini teman-teman semuanya baru melaksanakan ekspedisi Journey of Art ya, bener ya? Ya, bener. Journey of Art The Singkara 2020. 2020. Sebelum kita mungkin lihat foto-foto Mr. Dov kemarin perjalanan, aku pengen sambil dijelasin sedikit Om, sebenarnya Journey of Art ini apa sih sebenarnya, bentuk aktivitas apa? Oh, ini Journey of Art itu sebelumnya saya mau memberi tahu teman-teman semuanya, digagas oleh salah satu sineas film muda Aceh. Oh ya? Ya. Siapakah itu? Itu adalah Om Anggi Kurniawan. Anggi Kurniawan. Oh ya, kenal. Ya, Kenal. atau, Abang yang ganteng itu ya. Iya. Atau kalau bisa dibilang itu dulu saya panggil Om penjual kain. Penjual kain. Tapi sekarang kayaknya udah nggak jualan kain lagi. Jualan enggak. minyak kutus-kutus katanya. Iya benar. Jadi Journey of Art itu adalah satu kemasan perjalanan karya lewat media mural untuk apresiasi untuk tanah ini leluhur kita leluhur. semua. Mistis tuh kayaknya. Iya, tanah leluhur dalam artian itu tanah di mana kita tempat tinggal gitu. Iya, tanah nenek moyang kita. Iya, habis itu untuk ngemas budaya lewat media mural. Jadi sistemnya itu seperti bisa dikatakan kolaborasi. Iya, kolaborasi lewat media teman-teman filmmaker, kayak film dokumenter kayak Aceh Documentary, oke. Mudah-mudahan besok kita bisa jalan bareng, ya, kolaborasi. Amin, mudah-mudahan. Ya, habis itu dengan sineas musik, ya kita kan mau ngangkat musik lokal untuk dikenalkan secara nasional gitu ya. Oke. Talent-talent musisi lokal gitu. Jadi kadang kita juga ngajak teman-teman sineas dari fotografer gitu untuk ngambil gambar atau visual gambar. Ya, mendokumentasikan gitu ya. Mendokumentasikan. Jadi bisa saya bilang itu Journey of Art itu bisa diartikan seperti move on collaboration gitu. Pergerakan kolaborasi. Kolaborasi ada sineas. ada musik, teman-teman musisi, iya. Kemudian ada teman-teman fotografi juga. Ya, ada sineas film juga gitu. Oke, itu 3 unsur kolaboratif tadi itu bentuknya gimana sih? Kalau tadi memang ada yang teman-teman sineas bikin dokumenter gitu kan. Kemudian ada teman-teman musik, teman-teman musisi itu mereka apa bikin musik khusus atau selama perjalanannya Mr. Dov mereka ngamen atau kayak mana? Bukan. Gimana Jadi tuh? kita ngenalin musik teman-teman musisi lokal itu lewat nanti izin backsound. Oh, jadi mereka punya karya. Nanti kita ketika dibungkus dalam bentuk audiovisual perjalanannya Journey of Art ini, mereka ngasih musiknya. Iya, izin dulu kita tentunya. Izin dulu. Iya, berarti itu bentuk partisipatif karya dari mereka teman-teman musisi. Siapa Om yang mau diajakin kalau musisi Om? Kalau kemarin pas Journey of Art ke-2 ya, itu kan ke Borneo Tour. Saya dibekalin sama sineas musisi dari lokal Aceh, Skena Rusuh. Sebentar. Berarti ini sudah yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang 2020 ini ketiga. Berarti ini sudah tahun ketiga? Bukan, perjalanan Journey of Art yang ketiga? Ya, ketiga. Oke, berarti yang pertama di mana? Di Sultan Iskandar Muda International Airport. Oke, itu dibungkus oleh Om Anggi. Tahun berapa? Tahun 2019. Ya, cuman belum tayang aja. Oke. Oh, sudah ada dokumentasinya, cuman belum tayang ya? Iya. Oke, mungkin kalau mungkin tayangnya kapan tuh? 2015 nanti? direkam apa colek-colek sedikit ya kan Om Anggi ya kan. Terus berat yang kedua di mana yang kedua? Yang kedua itu kemarin saya jalan sama salah satu
teman dari Aceh. Bang Aiskibo kalau di Instagram. Aiskibo itu siapa tuh? Musisi juga. Bisa ngemas film juga. Oke. Multi talent ya? Multi talent, alhamdulillah. Kita banyak multi talent di lokal Aceh sini. Luar biasa. Aceh. Tangan. Oke, berarti Mr. Dov, Journey of Art ini juga ada yang kedua, ketiga. Yang kedua itu di mana tuh? Alhamdulillah kemarin saya punya kesempatan Journey of Art kedua itu ke Kalimantan, Pontianak. Ke Pontianak? Iya. Itu tahun berapa? Tahun kemarin. 2019 juga? 2019. Oke. Jadi itu saya kasih titel itu Borneo Tour 2019. Jadi alhamdulillah saya punya kesempatan ke sana, ke tempat salah satu talent atlet Indonesia. Siapa itu? Di cabang tinju. Waduh, itu Chris John? Bukan. Itu Bang Daud Cino Yordan. Halo Bang Daud Cino Yordan. Iya. Itu memang orang atlet asli Indonesia. Pontianak. Oh, itu di kecamatan Kabupaten Sukadana. Kok bisa ketemu sama beliau di sana? Kebetulan beliau kan atlet, Om kan seniman mural. Ya kan, Bang Daud itu adalah salah satu atlet yang suka mengapresiasi talent seniman Indonesia gitu. Ya. Jadi saya kebetulan kemarin berkenalan lewat salah satu film juga lewat Bang Yama Carlos. Kebetulan Bang Yama Carlos itu kan jadi pelatih tinju. Oke. Jadi pelatih tinjunya itu pas mau cast kan ada pengenalan tinju itu Bang Daud. Oh, itu film. Mereka bikin film. Film itu judul filmnya Sin. Ya, Sin. Okay. Film film fighting berarti ya? Ya, bioskop. Ya. Mantap. Jadi saya kenal Bang Daud lewat film. Jadi pas 2019 saya kesempatan Journey of Art ke ini Daud Boxing Club. Jadi tempat sasana tinjunya Bang Daud. Di situ Om mural? Ya, di lantai bawah. Oke, sip. Berarti yang pertama kemarin di stadion, di Bandara Sultan Iskandar Muda. Iya. Itu Journey of Art yang pertama, yang kedua kemarin ke Borneo. Oke, ini kita mau ngomong lebih banyak yang ketiga nih, yang baru aja diselesaikan perjalanannya. Kemarin Journey of Art yang ketiga, Tour de Singkara. Ya. Itu dari mana sih idenya bisa punya ide kayak gitu sih Om? Kebetulan saya itu kan orangnya suka alam. Alam apa? Alam Badukun? Pencinta alam. Pencinta alam lingkungan. Ya. Jadi saya pengen bawa Aceh itu ngenalin lebih jauh tuh ke luar Aceh gitu. Idenya dari situ. Oke, ngenalin Aceh untuk orang-orang di luar Aceh. Ya. Lewat mural. Ya, muralnya kita bisa apa aja tentang Aceh. Salah satunya kemarin saya muralin kopi. Cangkir kopi doang. Cangkir kopi di mana tuh? Di dinding. Di dinding. Iya. Oh, itu di daerah lain, di mana? Di Journey of Art de Singkara ini. Ada satu dinding saya muralin cangkir kopi, cuman kecil. Cuman ada ininya ikon Acehnya. Ada ikon Acehnya, artinya tetap ada ikon Aceh biar orang kemudian tahu ya. Iya. Tapi Om, kok namanya de Singkara sih, emang ke Padang Om? Ya kemarin kebetulan saya tujuannya ke de Singkara itu karena kita melihat alamnya juga imbang-imbang lah sama alam sini. Oke, ya. Jadi sangat cocok lah apabila alam Aceh itu kan banyak hutan lindungnya ya. Iya. Dan di Sumatera Barat khususnya itu banyak hutan lindung juga. Banyak hutan lindung. Jadi saya kasih nama de Singkara Journey of Art gitu. Journey of Art 2020. Artinya kemarin Mr. Dov itu jalan dari Singkara, jalan dari Padang di Sumatera Barat ke ini kita start di sini di Banda Aceh. Oke. Kita mulai titik muralnya itu di Danau Singkara. Kebetulan saya pernah sekolah di situ dulu. Oh. Pernah sekolah di SD itu, jadi
ibaratnya saya pengen di situ kan danau. Alumninya balik kemarin ya? Iya. alumni SD-nya balik kemarin dan tiba-tiba ngemural di sana. Iya, kebetulan waktu itu anak-anak sekolah itu hari terakhir sekolah karena virus. Ketika Om tiba di sana itu baru virus itu mulai ini ya. Mulai diliburkan sekolah dihimbau oleh pemerintah untuk libur. Sekolah libur. Ya. Awalnya nggak tahu Om ya. Nggak tahu. Ketika perencanaan awal memang kita nggak pernah punya pengetahuan. Oh ini bakalan ada virus gitu virus. Ya. Jadi Om tetap jalan aja waktu jalan. itu. Oke. Jalan. Tiba-tiba nyampe sana pada tutup semua. Tapi kan yang penting dari target 8 space mural, alhamdulillah 3 saya selesaiin. Oke. Rencananya ada 8 titik. 8 titik. 8 titik itu awalnya rencana di mana aja? Untuk jadwal titik pertama itu di Danau Singkara, kita prioritaskan itu sekolahan. Kenapa sekolahan? Ya, kenapa sekolahan tuh? Karena untuk mengedukasi anak-anak di visual art ini memang harus dari SD ngenalin gambar, gimana cara menggambar itu memang dari kecil, dari dini, sejak dini gitu. Berarti Om kemarin selain ngemural juga ada edukasinya. Edukasinya itu berarti ngajak anak-anak itu untuk ikutan ngemural sama-sama atau Om bikin kelas gitu? Bukan bikin kelas, karena kalau bikin kelas kan makan waktu nih. Oke. Jadi kemarin itu anak-anak ya tanya jawab itu ya di seputaran space gambar aja. Seputaran space. Sambil ngemural Om nanti diskusi sama adik-adik di sana gitu ya. Iya, diskusi banyolan gitu. Banyolan, oke. Ya. Tapi anak-anak gimana responnya? Responnya ini biasanya kan mereka lihat gambar itu cuman di kertas, di buku. Ini kita kasih ke media yang lebih besar. Otomatis adik-adik itu seneng gitu. Iya betul. Anak-anak sekolah itu kan biasanya di buku gambar gitu ya, di selembar kertas. Iya. Jadi dengan kedatangan Mr. Dov kemarin edukatif teman-teman, ada media lain. Media lainnya di mana? Di dinding. Oh, di dinding langsung, dinding sekolahnya. Iya. Nggak kena marah kepala sekolah itu Om. Jadi kan sebelum mural kita kan harus ada izin dulu. Oh, ada izin. Aman. Berarti izin ke kepala sekolahnya dulu? Ya, izin dulu. Itu respon kepala sekolahnya gimana sih Om? Ya, responnya. Mau dicoret-coretin dindingnya? Responnya kan kita harus presentasi konsep. Oke. Kebetulan waktu serius ya? Waktu di Singkara kan ada danau, ada nelayan. Iya. Jadi dulu mungkin sebelum zaman dahulu ya. Zaman dahulu kala. Bukan, zaman enggak pakai kala. Zaman dahulu itu ketika Om masih di sana, masih sekolah di sana. Iya, masih sekolah itu saya sering lihat masyarakatnya sering lihat meracun ikan gitu, pakai bahan peledak. Jadi saya edukasi danau itu lewat gambar. Jadi jangan ngeracun ikan, jangan pakai bahan peledak karena harus dijaga lingkungan gitu. Itu karena memang space sekolahnya itu persis di dekat danau. Pinggir danau. Artinya masyarakat sekitaran situ pasti selalu melewati space moralnya Mr. Dov ya? Iya. Mantap, luar Jadi biasa. mau cari space yang ada sekolah di pinggir danau tuh di sepanjang Danau Singkara itu kan lumayan susah. Biasanya kan objek wisata. Iya. Ini kita temuin sekolah yang di pinggir danau. Iya betul. Jadi alhamdulillah dapat, edukasi lingkungannya dapat, edukasi budayanya dapat, ya kita ngenalin ke anak-anak juga dapat kemarin. Iya. Karena memang walaupun itu tempat wisata, tapi tujuan pesan-pesan yang ada dalam muralnya Mr. Dov itu sebenarnya juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat ya, yang selalu akan lewat di situ agar mereka paham, agar mereka kemudian punya kesadaran untuk menjaga lingkungan ya. Kita kepoin fotonya dulu nih, yang tadi karena udah cerita, saya pengen tahu nih. Saya tadi udah sempat dapat kiriman beberapa foto dari Mr. Dov. Yang mana ya fotonya? Ini banyak banget fotonya nih. Banyak. Fotonya. Wah, ini salah satu nih ya. Ya, ini di PLTA Ombilin. PLTA Ombilin. Iya. Oke, sebentar kita skip dulu. Nah, saya mau cari. Mana? Ini? Ya, bentar. Sebelah satu lagi. Ini? Bukan. Oh, bukan. Ini. Ini. Iya. Oke. Ini
Ini kan ada Danau dan Budaya. Ini judul muralnya. Judul muralnya. Space mural saat yang pertama, Journey of Art SDN 12 Paninggahan Sumatera Barat. Iya. Oke. Nanti kita tampilin gambaran nih teman-teman ya. Iya. Ini gambarnya ada nelayan, ada ikan, ada rumah gadangnya. Ada rumah gadangnya, ada pakaian adatnya. Ini berarti dikerjain barengan sama anak-anak sekolah sana? Iya. Anak-anak sekolah sana gambar yang mana nih, Om? Paling yang kan kalau anak-anak kan sejangkau tangan aja. Sejangkau tangan betul. Nggak mungkin sampai naik ke atas gitu ya? Karena kan itu udah mau 2 meter lebih ya. Jadi, ini space-nya ya? Space-nya tuh 2 meter lebih, 2 meter hampir 3 meter gitu. Kan satu tembok. Jadi kemarin saya izin untuk gambar yang gede. Jadi biar edukasinya sampai betul mudah jadi dinikmati gitu ya. Mudah dinikmati, bisa untuk background foto. Oke. Berarti ini lukisan. Ini mural yang akan selalu, yang artinya ini memang permanen ada di dinding sekolah itu ya. Oke. Tanggapan orang di sana gimana, Om? Ya setelah melihat hasil gambar itu ya otomatis ya masyarakat ya alhamdulillah mudah-mudahan paham. Iya. Memelihara lingkungan. Betul sih. Danau Singkara ya namanya. Danau Singkara. Artinya kan kalau bicara pariwisata pun ya tempat tujuan utama orang-orang kalau mau lihat ke Singkara ya lihat danaunya. Lihat danau Singkara itu. Habis gitu itu kan. Mandi di situ. Nah kalau kemudian masyarakat nggak punya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Aset itu kan aset mereka kan, aset terbesar yang dimiliki masyarakat di Sumatera Barat. Iya. Kalau nggak dijaga ya anak cucu nanti nggak bisa nikmatin. Betul. Oke, mulia sekali Mr. Dov. Oke, saya mau kita lanjut ke, berarti ada 8 titik. Oke, sebelumnya coba dikasih tahu ada 8 titiknya. Yang barusan yang pertama ada titik di Danau Singkara. Kedua itu di mana? Jadi kemarin kan temanya kita kan ekspedisi danau. Ekspedisi danau. Jadi kita kemarin ada target itu memang kita mau edukasi lingkungan, misinya sambil ibaratnya kalau di Dinas Pariwisata tuh apa ya? Studi banding. Ya, betul. Jadi kita dari Aceh. Jadi kita berkunjung ke destinasi wisata, gambar di sana. Nah, itu kemarin ada titiknya, ada Singkarak, Maninjau dan Danau Toba. Jadi kenapa saya kasih nama Desingkarak? Kalau dikasih nama ini Danau Toba udah terlalu familiar. Betul. Udah. Tapi Tour de Singkarak itu juga nggak terlalu ini juga sih, agak mainstream. Kurang. Tapi Danau Toba lebih mainstream, betul. Iya, mainstream. Jadi kalau Desingkarak itu kan kalau kemarin ada teman-teman yang nangkap ceritanya gitu, kita mau ke Desingkarak, dipikir kita ikut tur sepeda itu ya. Iya, betul. Tour de Singkarak itu khasnya apa? Sepedaan ya. Sepeda ini. Lomba sepeda betul. Itu juga keren sih, internasional eventnya. Itu masuk dayung sepeda sampai ke perkampungan gitu kan. Itu lewat Maninjau lewat gitu. Maninjau juga. Jadi kemarin saya kemas Maninjau karena ada himbauan dari pemerintah nggak boleh menimbulkan keramaian ya. Cuman dapat yang di sini aja. Artinya di tengah-tengah wabah corona kemarin Mr. Dov tetap jalan tapi tetap mengindahkan instruksi dan himbauan-himbauan pemerintah ya. Kita harus mengindahkan pemerintah juga. Betul. Himbauan pemerintah. Karena itu untuk keselamatan masyarakat kita juga. Iya, betul. Masyarakat terutama. Iya, betul. Jadi kemarin kan kalau pas di Singkarak kan kemarin memang kita juga udah praktek social distancing, cuci tangan segala macam. Oke, jadi abis ngelukis sama sebelum ngelukis cuci tangan. Iya kan, danaunya luas, mandi malah. Mandi langsung ya. Berarti Om di perjalanan sering menemukan ini ya, ketemu sama petugas-petugas yang lagi ngasih himbauan, social distancing, sosialisasi tentang virus itu ya. Sering ketemu ya. Sering ketemu. Cuman
karena itu kan kita space-nya jadi berkurang. Kalau kemarin titiknya itu ya, ada 8 rencananya. Ada 8. Pertama Singkara, kedua Kota Padang, ketiga itu ada satu. Ini bener ini tempat. Apa tuh? Ini legend banget tempat. Apa tuh? Om Jamal sineas film. Pernah dengar kapal Van der Witch? Iya. Tenggelamnya kapal Van der Witch. Nah, ada filmnya tuh. Ada filmnya karya Buya Hamka. Bukan, kalau ininya novelnya kayak Buya Hamka. Kalau filmnya saya cuman apal backsoundnya aja. Backsoundnya Niji itu ya? Niji ya. Itu saya gambar di daerah Batipu. Jadi di situ itu ada view-nya yang khas banget dalam film itu. Kenapa saya mau mampir ke sana? Karena kan saya hobi film. Iya, hobi film, hobi nonton film atau hobi apa nih? Hobi nonton film sama nongkrong sama anak film. Sama nongkrong sama sineas anak film gitu. Iya. Jadi ada view yang bagus di situ di mana kita bisa nikmatin. Kalau di film tenggelamnya kapal Van der Witch itu ada pinggir danau. Jadi pas mau pamitan Zainuddin sama itu. Zainuddin siapa namanya? Zainuddin sama Pevita Pierce itu siapa sih namanya? Sama itunya. Hayati. Ya. Di situ view-nya bagus, makanya saya apresiasikan mural di Batipu. Berarti abis di Sengkara, titik kedua kemudian di SMA Batipu. Ya, SMA Batipu. Nggak dapat SD, SMA pun boleh lah. Yang penting sekolahan. Iya, dekat dengan tempat edukasi. Ya, dekat. Kita izin oleh wakil kepala sekolah. Alhamdulillah ketemu dengan Bapak kepala sekolah. Diizinkan. Ya, itu kita kasih tema. Kalau anak sekolah SMA itu kan paling deket sama cita-cita. Betul. Ya, kita gambar edukasi cita-cita situ. Ini yang mana nih gambarnya? Yang ini ya. Ya. Wah, luar biasa. Nah, ini ada di SMK 1 Batipu, SMA 1 Batipu. SMA 1 Batipu Sumatera Barat. Ya, tempat syuting filmnya Tenggelam Kapal Van der Witch. Ini danau yang mana nih, Om? Yang danaunya di balik tembok ini? Bukan. Oh, bukan. Ada foto yang lain ya? Ada foto yang lain. Nanti boleh infoin Instagramnya Mr. Dov lah ya. Boleh. Karena ini semuanya postingannya ini saya sandur dari Instagramnya Mr. Dov nih. Iya. Jadi kita edukasi di situ karena saya sangat suka dengan film itu. Kebetulan ada sekolahan di situ, kita mural di situ. Kapan lagi ya kan? Ya. Berarti Om ini di sini cita-cita jadi judulnya. Iya. Cita-cita gimana sih maksudnya ini gambarnya? Ya, di sini kan kalau gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bung Karno. Ya. Bung Karno. Ya, makanya gambarnya kita gambar astronot, gambar luar angkasa. Jadi teman-teman yang ada di SMA Batipu mungkin bisa lebih mencernakan dengan visual yang sederhana ini. Iya. Ini kayaknya lumayan panjang ya space-nya ya. Ini di dinding dalam atau di dinding bagian luar sekolah nih? Dalam sekolah. Berarti memang anak-anak selalu bisa view-nya selalu melihat ini ya. Bisa melihat. Luar biasa. Cuman gambarnya sederhana karena kita kan waktunya singkat. Ya kita nggak terlalu memperdalam masalah gradasi warna segala macam karena kita kan mengejar. Artinya teknis nggak terlalu capaiannya nggak terlalu tinggi gitu ekspektasinya ya. Ekspektasinya. Itu karena apa sih Om kok jadi buru-buru gitu, waktu terbatas? Karena kan karena corona juga. Iya, bener. Jadi kalau nggak dapat space kan kita harus kembali ke Aceh. Jadi kita harus buru-buru karena kita kan didukung teman-teman juga ya secukupnya untuk bekal di perjalanan gitu. Oh, ada teman-teman yang mendukung. Siapa aja tuh, Om? Kalau untuk teman-teman yang mendukung itu ada IMM Production. Oke. Ya, temannya. Ya, saya kenal tuh. Ada Pak bosnya Om Robi Novrian. Jadi ada Kopikop. Oke. Kopikop ada dari Pak Andika dari Tebek Langsa. Kopikop ngasih kopi Om? Alhamdulillah dikasih kopi. Warung kopinya dibawa sampai ke Sengkara sana? Enggak, kita dikasih ada bekal kopi. Jadi bikin kopi sendiri di setiap daerah. Kopikop.
Jadi kalau kopi Aceh itu kan jarang nggak bisa disponsorin Kopi Cup nih. Oh boleh. Nanti kita jalan. Ya kan, lumayan kita ngopi di podcast gini sambil ngopi Kopi Cup kan mantap. Jadi besok mudah-mudahan Kopi Cup bisa dukung di perjalanan selanjutnya. Amin. Jadi ada Nibiru Siapa ID. Lagi? Biru ID. Nibiru itu apa dong? Nibiru ID itu partner mural saya di teman-teman event, mural juga. yang sering ngajak saya untuk nggarap mural di event. Oh, di event-event itu kalau ada kegiatan muralnya biasanya join sama Join ya, kita main di balik layar, kita dukung visualnya gimana acara si Om yang Nibiru Edi ini biar lebih bagus. Tapi sesuai arahan tetap. Oke, sesuai requestan klien. Sesuai request. Betul. Kita didukung juga sama Aceh Slanker waktu itu. Aceh Slanker Club itu pas di Langsa. Itu basis komunitas gede kali itu. Besok diajak podcastan. Boleh. Itu dukungan dari beliau cukup lah untuk di perjalanan. Itu hampir di setiap lokasi yang Om singgah ada anak slankers pasti. Ada, cuman ya kan? karena social distancing kita jadi lagi-lagi karena COVID-19 ya, harus minta maaf. Kita harus inisiatif juga untuk menjaga kesehatan. Betul. Terutama kita kan dari luar takut membawa penyakit, jadi kita kurangin kumpul. Betul. Mantap juga Om ya. Tetap mengindahkan di sela-sela aktivitas permuralannya gambar itu. Karena kan ini nggak gampang pasti. Aku sendiri yang nggak bisa gambar, tengok gambar kayak gini nih. Mungkin bagi Mr. Dop ini udah makanan sehari-hari gitu kan, udah sering dilakukan gitu kan. Bagi Mr. Dov ini sederhana ya kan. Bagi kita nih kalau kita bisa langsung lihat gambarnya, lihat di foto aja udah kayak gini. Bayang kalau ada di sana pasti speechless pasti ngeliat gambar di dinding seperti ini. Terus setelah tadi support sama Nibiru ada siapa lagi? Ada Aceh Slanker, Nibiru sama Pak Andika. Pak Andika siapakah beliau? Pak Andika itu dan Tebek Langsa. Dan Tebek, tentara. Iya. Wow, luar biasa. Komandan. Ya. Siap Komandan, terima kasih banyak dukungannya. Itu Pak Andika ngedukung apa Om? Ngedukung keamanan atau ngedukung apa nih? Jadi Pak Andika beliau kalau saya mural itu dukung di BBM. Di BBM. Cukup membantu. Oh iya, lupa kita tadi ngebahas itu Mr. Dop kelilingnya itu naik apa? Naik kendaraan darat. Naik apa? Motor, mobil? Naik kendaraan roda 4. Roda 4. Kebetulan kemarin didukung Nibiru. Oke, didukung mobilnya sama Nibiru. Iya. Terus BBM-nya didukung sama Pak Andika. Enak kali Mr. Dop, luar biasa ya. Makasih Pak Andika. Itu gunanya kita berjejaring Om ya, berjejaring, bersilaturahmi. Iya betul. Jadi aktivitas kayak gini nih, aktivitas kita, hobi kita, passion kita. Iya. Kalau mau bikin sebuah kegiatan, teman-teman semua jaringan bisa dukung. Ya. Journey of Art itu tidak tertutup untuk siapapun yang mau dukung pergerakannya. Silakan. Oke, berarti siapapun boleh ya? Boleh. Apapun ya. Saya boleh. Bantu repost aja lah ntar ya. Aman. Udah. Semampunya. Jadi, artinya yang paling penting di zaman sekarang kan Mr. Dov bicara kolaboratif. Kolaborasi. Independen kalau di pergerakan independen di komunitas. Mulai dengan pergerakan kolaboratif. Ya. Jadi siapapun teman-teman, kalau mungkin kita bergerak sendiri-sendiri, Mr. Dov, kalau jalan sendiri mungkin tadi nggak ngajak kolaborasi teman-teman musisi, nggak ngajak teman-teman sineas, nggak ngajak teman-teman siapa satu lagi tadi? Nggak bisa maju gitu kan. Artinya mungkin kita bisa melakukan pergerakan itu, tapi ya tidak akan dampaknya nggak akan sebesar kalau kita melakukan itu dengan sama-sama gitu kan. Jadi budaya gotong royong itu harus kita Betul, gotong royong. Itu tuh dari SD udah belajar tuh, iya. Gitu kan. Sebenarnya kolaboratif tuh ya bahasa Indonesia gotong royong sebenarnya, gotong royong. Oke. Jadi ini adalah space yang kedua. Kemudian space yang berikutnya ada di mana, Mr. Dop? Dulu saya punya teman di Kota Padang. Jadi beliau itu seniman, musisi. Ada itu di ini space. Nah, ini dia. Ini ya. Karena musisi, kita gambar musik. Betul. Ini maksudnya ini lokasinya di mana nih persisnya? Di Kota Padang di Jalan Abdul Muiz.
Itu di sekolahan juga? Bukan. Ini di mana? Kebetulan ini Om Aseng namanya. Halo Om Aseng. Om Aseng, halo. Jadi, ini di Padang juga kan? Di Kota Padang, Sumatera Barat tuh. Kebetulan ini kan gambarnya musik. Jadi ini tempat teman base camp ya. Base camp studio musik gitu. Bukan. Oh, lebih bergerak di ini event organizer. Om Aseng itu pernah ke sini. Pernah ke Aceh? Pernah itu ada momen waktu itu yang di Penas. Oh iya. Pekan Petani Nasional ya, kalau salah ya. Itu kemarin ketemu di sana, saya janji kalau ke Sumatera Barat, kalau janji kan harus dibayar. Betul. Mau mural. Alhamdulillah sudah terbayarkan janjinya, luar biasa. Berarti ini memang sudah dari awal Om sudah ditargetkan Om akan ngemural salah satu titiknya juga di studionya di base campnya Om Aseng ini ya. Ini temanya musik ya. Kebetulan Om Aseng itu musisi. Oh, musisi beliau. Musisi juga, seniman juga, event organizer juga. Jadi pengusaha lokal, industri lokal juga. Industri lokal di sana. Jadi saya pernah janji kalau ke Padang pengen mural, alhamdulillah udah. Berarti 3 titik ini titik yang terakhir. Iya. Ini titik yang terakhir dan semuanya di Sumatera Barat akhirnya. Sumatera Barat. Rencananya memang awalnya memang hanya di Sumatera Barat yang 8 titik itu. Jadi kan kita kan ada ekspedisi danau itu Singkara, Maninjau, sama Toba. Jadi Sumatera Utaranya di Toba rencananya. Karena ini kan titik terakhir nih Om Jamal. Jadi yang 5 titik lagi kan udah ditutup akses ke keramaian. Betul. Jadi kita nggak bisa masuk lagi ya? Nggak bisa masuk karena kita harus ikutin anjuran pemerintah. Betul. Berarti akhirnya yang nggak bisa masuk itu Maninjau, Toba, Payakumbuh. Payakumbuh juga ya? Payakumbuh itu ada titik juga. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi pas baru nyampe kita sempat masuk cuma 15 menit. Pas mau gambar nggak boleh lagi. Udah sampai ke sana di Bukit Tinggi, udah 15 menit di situ terus disamperin petugas. Bukan. Waktu masuk kan kita lewat Bukit Tinggi dulu mau ke Singkarak. Itu udah masuk, lihat space. Nanti target space gitu kan. Lihat tempat dulu nih, dindingnya dulu. Tempat komunitas mural sama street artist. Bukit Tinggi udah ada di situ memang. Cuman kalau biasanya kalau space yang udah banyak visual artnya itu biasanya memang udah legal. Artinya itu udah boleh memang. Memang udah disediakan untuk teman-teman bikin mural gitu ya. Bikin mural. Biasanya begitu di setiap kota. Kalau teman-teman yang dari luar Aceh mau ke Aceh, udah banyak. Udah disediain tuh. Udah. Mana dinding mana tuh? Dinding itu, Masjid Raya. Bukan, jangan. Itu masjid ikon. Masjid nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu ada kita sediain di Penayung. Oh, di Penayung, betul ya. Saya mau ngomongin juga tuh, saya sempat ngintip tuh ada karyanya. Ini punya siapa yang bikinnya kan? Penayung. Jadi Instagramable sekarang ya kan di Penayung kan. Jadi Penayung itu kan titik untuk teman-teman di Aceh maupun luar Aceh kalau mau pengen norehkan karya silakan. Silakan, itu udah legal. Yang penting kalau Penayung kan pusatnya industri makanan Aceh, Banda Aceh. Betul. Jadi pasar kita cocokin dengan segmennya. Dengan kondisi dengan lingkungannya gitu ya. Pasar. Jadi kalau pasar ya pernik pasar lah gitu ya yang kemudian divisualkan ya. Oke. Sip. Jadi silakan teman-teman kalau mau datang jangan lupa nanti kontak-kontakan sama Mr. Dop ya kan. Kita ajak gambar bareng. Iya. Gambar bareng, kolaborasi bareng. Betul. Oke. Jadi sampai mana tadi Om? Ini kita udah nyampe di titik ketiga. Ini ada yang menarik juga nih, aku mau nanya nih sama Om. Bagimu negeri Indonesia Mural, #maju terus Indonesia Mural. Ini memang trademarknya Mr. Dop atau ini memang slogan kampanyenya teman-teman mural nih? Bukan, ini kalau bagi saya itu adalah sebuah doa. Bagimu negeri Indonesia Mural, maju terus Indonesia Mural. Berarti kalau doa ditambahin amin dong. Iya, amin. Oh, aminnya di masing-masing. Jadi kalau bagi saya ini sebuah doa untuk khususnya untuk pegiat seni mural. Oke. Ya biar sama-sama maju, biar daerahnya maju. Betul. Juga bisa dinikmatin sama orang banyak. Betul. Terutama wisatawan lokal atau
interlokal. Iya, oke. Interlokal. Betul. Amin. Mudah-mudahan bagimu negeri Indonesia Mural maju terus Indonesia Mural. Amin ya. Iya. Oke, teman-teman, saya sekarang mau beralih ke sesi pertanyaan berikutnya nih. Ya. Aku pengen ini kan kita tadi udah dengar cerita. Nanti teman-teman juga bisa kepo langsung Instagramnya Mr. Dov ya kan. Sampai seniat itu beliau bikin tour, bikin Journey of Art udah 3 kali gitu kan. Yang pertama sampai ke Borneo, sampai ke Kalimantan, dan baru-baru ini selesai turnya di Sumatera, mulai dari Sumatera Barat sampai dengan Aceh. Ini Mr. Dov kok mau sih, artinya tadi Mr. Dov udah ngejelasin memang ini adalah salah satu bentuk kontribusi menghargai tanah leluhur kan. Tapi aktivitas Mr. Dov aku pengen tahu lebih banyak nih, apakah memang selalu itu kerjaannya setiap hari ngemural terus atau juga ya ada kegiatan-kegiatan lain? Kita pengen tahu lebih banyak tentang Mr. Dov nih. Sebenarnya aktivitas utama memang beneran ngemural atau ada aktivitas lain sih Om? Jadi ini sebenarnya saya mau cerita itu rada segan gitu. Loh kok segan? Gak apa-apa Om. Aman di sini, boleh ceritakan apapun. Iya. Jadi kebetulan saya itu dinas di Bekang Dam Iskandar Muda. Di situ, di Stui. Bekang tempat itu? Iya, di Stui samping Taman Budaya. Tentara? Om ini tentara Om? Bukan. Siap pemurah. Siap salah Komandan. Loh, serius Mister? Serius. Jadi kalau memang mau di bedah biografinya ya silakan, kita beritahu lebih jauh untuk teman-teman. Oke. Om Jamal. Oke. Saya masih speechless bahasanya gitu kan. Berarti Om aktivitas sehari-hari sebenarnya bertugas dinas di Bekang Dam Iskandar Muda. Jadi dulu pernah diliput juga oleh Serambi. Oh, Serambi Indonesia. Indonesia itu juga kita pernah diliput 2 kali. Ini Om Jamal yang ketiga. Berapa ratus kali nih? Adopnya yang ketiga. Oh, ya. masih nggak jauh kali lah yang ketiga. Nggak jauh kali. Pernah diliput sama Kontiki juga. Radio Kontiki. Oke. Tentang biografi pernah dibedah di situ. Jadi ini Om Jamal, kita hari-hari kegiatan untuk mendukung di kedinasan itu kita juga dituntut untuk berkarya. Betul. Jadi untuk di Bengkang sendiri, di militer sendiri kita dituntut untuk berkarya juga. Iya, kebutuhan. Desa ya. Saya baru tahu loh. Iya. Saya kira teman-teman di tentara itu ya dituntut untuk membela negara udah. Membela negara, pasukan terdepan, pokoknya kalau ada apa-apa gitu tentara yang akan maju duluan gitu. Ya, sesuai spesialisnya juga. Spesialisasinya. Ya. Oke. Nah, kalau Om, jadi kebetulan saya ditugaskan untuk mendukung visualnya di kantor. Kebutuhan visual. Oh iya, tahu. Artinya berarti itu memang spesialisasinya Om Mr. Dov kalau bikin gambar gitu di kantor, bikin logo-logo tentara kebetulan. Gitu, kampanye tentang bersama rakyat TNI kuat gitu-gitu tuh. Itu banyak kita bikin itu untuk kebutuhan masyarakat. Saya kira itu yang bikin teman-teman seniman bukan militer tuh Om. Saya kira orang-orang sipil, teman-teman komunitas mana gitu kan. Pernah juga kolaborasi. Tapi sebenarnya saya baru tahu nih. Kita baru tahu juga, pasti teman-teman banyak juga yang baru tahu kalau di tentara sekreatif itu gitu loh. Dipikirkan, artinya semua gambar-gambar coretan-coretan atau gambar-gambar mural edukasi. Itu memang ada ahlinya sendiri dalam militer gitu ya. Ada. Bukan di sini aja, mungkin di satuan lain juga. Di satuan lain juga pasti banyak, ada. Pasti makanya ada. Sih bener sih, aku sering lihat gambar-gambar yang dibikin oleh tentara itu kan, itu nggak sembarangan gitu. Maksudnya gambar itu memang dibikin serius, gambarnya itu bagus gitu kan. Ya harus sesuai presisi gitu gambarnya, gambar harimau kayak gambar gajah misalnya kayak Kodam Iskandar Muda kan logonya gajah gitu. Ya. Itu luar biasa. Berarti Mr. Dov ya? Iya, nggak semua saya, cuma ada beberapa. Ada beberapa saya yang buat, ada yang di Makodam di Simpang 5. Oke, ada. Coba kita kepo dulu nih di beberapa contoh. Ini nih. Nah, ini di mana nih Om? Ini di samping Bengkang. Koperasi Bekang Dam. Ini kan
Iskandar Muda Logo. Oh tapi Mr. Dove kalau lagi ini kan di kantor ya? Di kantor. Nggak pakai seragam ya? Kalau pakai seragam nanti seragam yang dikasih sama negara kotor. Oh iya. Karena kita harus betul. jaga kebersihan juga. Betul. Jadi ibaratnya ini capek ntar istrinya nyuci terus. Bukan. Kita harus ini juga menghemat. Jadi untuk pakaian sendiri kita juga harus menghemat karena kalau kena cat nanti nggak bisa hilang. Betul. Jadi memang. Tapi kan pakaian kan diberikan oleh kantor ya. Diberikan. Tapi ada. Om inisiatif untuk menghemat gitu ya? Ya harus dihemat. Betul. Karena kalau pas kena piket, kena jaga kan harus nggak mungkin pakaian bebas dong. Oh artinya Mr. Dove selain ngemural nanti kalau kena piket, ya piket apa tuh jaga gitu? Jaga ada dinas dalamnya juga. Ada dinas juga. Ya. Artinya itu kalau sudah masuk ke satuan, tugasnya tetap tugas penjagaan segala macam, Om tetap berseragam seperti ini ya. Makanya kita kalau gambar untuk di kantor kita minimal pakai baju training gitu. Pakai baju training, training tentara itu ya. Enggak juga, itu kan jatah juga. Oh ya itu dijatah juga ya. Enggak boleh dikotor-kotorin juga. Dikotorin juga. Kita harus menghemat seragam yang diberikan negara, fasilitas. Betul. Jadi kan kita itu bentuk penghargaan kita, penghargaan dari kita juga gitu kan. Enggak kita sepelein ini pemberian negara gitu kan. Iya, itu harus kita hemat. Betul. Ya makanya kita kalau gambar kebanyakan pakai baju olahraga, pakai kaos. Kayak gini lah tampilannya ya. Tampilannya. Ini kalau kameranya bisa detail down sedikit nih, celananya celana pendek nih sebenarnya. Dan banyak catnya itu. Oke. Om ini luar biasa. Saya belum pernah ketemu nih. Saya punya abang-abang, punya teman-teman juga di satuan di militer. Ini belum ada loh Om saya nemu yang punya. Ini Om sebenarnya memang sebelum masuk tentara udah punya passion gambar atau selama di tentara kemudian punya passion hobi gambar kayak gini ngemural? Jadi saya mau sedikit cerita itu, saya hobi gambar itu sejak masih kecil, belum masuk dari kecil ya pendidikan militer gitu. Di umur berapa tuh Om? Mulai kenal gambar. Ya. Umur 6 tahun. Ya. Apa emang orang tua Om juga punya bapak juga punya kemampuan ataupun punya hobi kebetulan bapak saya itu orang seni juga, cuman beda seninya. Beda aliran. Seni apa tuh? Karawitan. Musik. Karawitan di seni panggung. Iya, saya tahu. Kalau Om Jamal kan karawitan khas Jawa itu. Iya. Om Jamal kan lebih ke film gitu. Betul. Film kan kemasannya audiovisual. Bukan seni pertunjukan panggung. Bukan. Ya. Jadi kalau orang tua bapak saya itu di seni panggung, jadi seni peran. Berarti masih ada lah mengalir darah seninya ke. Alhamdulillah. Memang saya juga punya beberapa senior, terutama di bidang film Om ya. Di bidang film itu, ketika saya nanya selalu itu, hampir semua senior saya yang hari ini aktivitasnya di kesenian, ada itu orang tuanya yang memang juga menyentuh di bidang seni ya, walaupun mungkin nggak, misal kayak film orang tuanya juga nggak film tapi dia juga punya kemampuan kesenian yang lain, kayak Mr. Dove hari ini gambar seni rupa. Ternyata orang tua juga punya darah seni, punya passion seni. Oke. Alhamdulillah. Tapi diajarin sama orang tua atau Om waktu itu dari kecil memang udah mulai belajar sendiri? Jadi saya itu kalau diceritakan dulu kecil itu memang suka gambar, jadi belajar otodidak. Adik saya juga pemural. Oh, adik nomor 2. Itu belajar dari Om? Enggak, memang sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Asik ya? Asik. Punya adik yang bisa jadi teman belajar ya? Iya, jadi sekarang ada di Batam. Oh, posisinya sekarang di Batam. Kegiatannya persis ngemural juga? Iya. Asik, luar biasa. Mantap. Besok kalau ada waktu kita undang podcast. Iya. Kita undang podcast ya? Iya. Oke. Jadi itu mulai 6 tahun, umur 6. Jadi dulu pas masuk kita pernah belajar sedikit di percetakan dulu, advertising. Jadi itu di umur berapa? Di umur 15 tahun itu. 15 itu udah mulai belajar media logo. Kalau gambar logo kan biasanya harus perspektif gitu, sejajar. Iya betul. Ya belajarnya presisi gitu ya kan. Di percetakan. Ini kayak ini telinganya ya sampai besar sebelah ya kan, sebelah kanan sebelah kiri kan. Ya harus itu yang diajarkan percetakan ke saya waktu itu.
Itu medium percetakan di masa itu apa maksudnya nggak digital ya? Dulu waktu masuk era digital itu kan 2000-an. 15 tahun umur Mr. Dov di masa itu kan belum tuh pasti. Belum. Jadi belum percetakan digital. dulu masih medianya kalau mural kan di Betul, dinding. kalau bikin spanduk tuh di kain gitu kan. Dilukis. Jadi kebetulan kemarin pas dipercetakan agak canggih dikit pakai kompresor. Oh, ada kompresornya. Iya, jadi di cutting dulu mal, jadi nanti di blok. Oh. Jadi aplikasinya ke media dinding ke mural. Iya. Sekarang untuk mungkin nanti kita kolaborasi di logo Aceh Documentary. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Aman. Nih banyak nih space dinding nih. Aman. Di studio mungkin ya kan. Iya. Jadi sempat dipercetakan itu akhirnya makin mendalami ya. Makin mendalami. Cuman beda media aja. Beda medium aja. Pas waktu itu daftar, alhamdulillah lolos. Kita pendidikan, saya pendidikan. Daftar tentara. Iya. Oke. Saya pendidikan. Umur berapa, Umur 19. 19 tahun ya. 19. Oke. Di pendidikan ya kerjanya sama. Loh. Karena jangan Mr. Dov lolos gara-gara bisa ngemural nih. Bukan. Tetap kita melewati jalur seleksi pada umumnya. Oh iya, tapi akhirnya kan ketahuan nih Mr. Dov ketika lolos punya hobi ini ketahuan ya sama senior ya. Karena kan kalau di pendidikan itu kan yang punya bakat memang dipaksa untuk mendalami bakatnya. Oh, kalau saya nggak dipaksa sih namanya itu malah senang sekali itu diarahkan untuk. Jadi seperti pemain bola kan betul, banyak. Betul. Pemain voli banyak. Oke, yang suka olahraga juga diarahkan di tentara ya. Oke, banyak. Biasa. Kan banyak juga yang udah atlet profesional gitu kan. Betul. Yang kemarin yang bareng Bang Daud itu ada petinju dari Angkatan Udara. Oh, itu juara dunia juga. Siapa namanya Ongen. Ya. Ini mudah-mudahan Ongen itu dari Angkatan Udara. Beliau atlet internasional. Iya, udah juara dunia bareng Bang Daud kemarin. Di Malang. Ke Malang. Tempatnya Om Jamal. Iya, tempat saya menimba ilmu dulu. Iya. Berarti kan memang selama luar biasa berarti Om ya. Kalau kita artinya di militer itu kita juga nggak diarahkan. Nggak kemudian hobi, kemudian kemampuan skill kita di bidang kreativitas itu nggak mati ya. Nggak mati. Malah itu bisa lebih berkembang. Kayak Om hari ini bisa punya kesempatan jalan-jalan, malah bikin berkontribusi untuk negeri gitu kan. Ngenalin mural, ngenalin daerah ke luar daerah luar biasa. Jadi ibaratnya kalau di militer itu nggak ditahan. Ya. Kalau yang punya hobi panjat tebing, betul. Apalagi panjat tebing, ya itu kan? didukung juga. Latihannya juga tiap hari ya. Kadang panjat tebing. Oke, sorry Om, ini aku potong dulu. Jadi pastinya kan ini kan prajurit itu kan banyak sekali. Banyak Bang. Dari Aceh sampai dengan Papua gitu. Dan itu semuanya, semua satuan, semua kodam, kodim gitu. Itu kan prajuritnya itu pasti punya skill bermacam-macam gitu, berbagai macam gitu ya. Banyak ragam. Berbagai macam. Nah, kalau misalnya di satuannya Om di satuannya Mr. Dov sekarang di Bekang itu yang bisa ngemural ini cuma Om sendiri atau ada beberapa teman lain? Kalau kebetulan di Bekang yang dispesialiskan ke media mural ya cuman Om. Saya. Oke. Karena tanggung jawab kan pribadi. Betul. Ditugasin sama pimpinan itu ya harus ditanggung jawabin gitu. Jadi kebetulan baru saya. Mungkin ke depan banyak adik-adik yang bisa. Oh, artinya di teman-teman pasti Om sebagai udah jadi senior, punya junior juga ya harus diajarkan. Diajarkan ya, diturunkan, dikaderisasi istilahnya ya kan. Jadi ya mudah-mudahan ke depan banyak. Iya, ada yang meneruskan. Tapi pastinya nggak cuma teman-teman di militer yang dikaderisasi. Iya, yang selama ini Om lakukan juga saya lihat ada salah satu asistennya tuh Hamzah. Dan saya lihat beberapa foto nih kok ada nongol ini Hamzah nih kan. Ini juga lagi magang atau lagi apa itu? Kalau dibilang Om Anggi itu anak magang. Anak magang ya kan. Kalau saya ofisial. Artinya siapa yang mau belajar sama Mr. Dov terbuka. Mr. Dov siap mengajarkan. Boleh. Saya berikutnya. Ya boleh nanti kita. Ya.
Walaupun saya gambar angka 8 aja kadang-kadang bisa jadi angka 10 tuh. Kita gambar praktek di Adobe nanti. Oke, siapapun boleh belajar. Boleh. Berarti Om kalau misal di Bengkang artinya udah diarahkan sama pimpinan, ini dipercayakan sama Mr. Dov gitu kan. Di unit-unit yang lain di luar Aceh itu juga pasti ada yang kayak Mr. Dov misalnya punya skill spesialisasi di bidang ini. Banyak cuman nggak terekspos aja oleh media. Nggak terekspos. Iya, ini nih satu lagi yang saya itu bukan tapi bikin saya juga terheran-heran gitu. Mr. Dov ini personal brandingnya luar biasa. Saya tuh semenjak nge-follow-nya akun Mr. Dov itu nggak pernah saya lihat timeline story saya tuh nggak ada postingan. Nggak ada postingan dari Mr. Dov, ada aja. Itu semua postingan bikin sendiri Om atau gimana? Itu kebetulan. Ini kayak gini-gini nih Om bikin sendiri nih. Bikin sendiri. Luar biasa. Ada gurunya dulu. Ada gurunya ya? Kita kan nggak boleh pasti berhenti. Apapun kemampuan kita semua belajar dari guru. Ya, kita nggak boleh berhenti untuk belajar intinya. Ini ada gurunya nih. Ini kan juga. Mau dibilangin? Artinya boleh lah, harus di-mention gurunya. Om Anggi. Ini dari tadi kita podcast Mr. Dov apa Om Anggi sih ini? Kita mau ngomongin Om Anggi terus. Ya kita kan sama. Ini Om Anggi harus dibawa ke podcast ini nih, harus nih. Ya kan nanti giliran Om Anggi ngomonginnya Mr. Dov. Ini orang-orang ngapain sih kesini nih? Ya namanya juga move on collaboration. Iya. Kita harus saling dukung satu sama lain. Betul. Saling menutupi kekurangan ya kan? Iya. Menambal ya kan? Besok pengen kolaborasi sama nelayan. Sama nelayan ada lagi tuh ya? Pengen. Itu nanti abis kolaborasi kita bikin podcast lagi tuh. Kalau perlu sama-sama nelayannya sekali tahun depan. Iya. Ini makan kacang dulu. Makan kacang dulu. Jangan kaku kali. Jadi pengen kolaborasi itu banyak Om Jamal. Apalagi ada karya tambahan dari dokumenter film. Ya. Banyak sih. Saya pengen udah ada dokumenternya Om? Dokumenter yang selama ini kan saya nggak sineas film yang ngerti paham tentang film. Oke, tapi ada teman-teman banyak komunitas film yang bantuin banyak ya? Yang bantu bungkus. Ya, yang bantu ngamen. Pantesan saya lihat. Jadi maksudnya gini Om. Jadi kayak saya bilang tadi, saya lihat story-storynya Mr. Dov itu bungkusan ataupun kemasan personal atau branding kegiatan yang Om lakukan itu nggak sembarangan. Maksud saya itu ada videonya kadang-kadang, terus ada fotonya. Karya film teman-teman semua. Itu gunanya kolaboratif. Iya. Jadi kalau misalnya Mr. Dov dengan skill moral aja, misalnya teman-teman kita pun cuma punya skill musik aja, tapi kita nggak kolaboratif dengan teman-teman bidang keilmuan lain, bidang kesenian yang lain, ya kita jalan di tempat. Ya kita tetap bisa jalan, tapi kita jalan di tempat gitu. Artinya jalan dengan kayak gini kan akhirnya ya saya bisa menikmati karya Mr. Dov itu setelah menambah disentuh oleh teman-teman dari bidang lain gitu. Luar biasa. Ini inspiratif sekali loh Om. Luar biasa. Mudah-mudahan ini kayaknya podcast yang paling inspiratif ini. Enggak, kita harus maju bareng-bareng. Amin. Oke. Jadi itu biografi singkat sih ini. Saya udah punya banyak sekali foto-fotonya Mr. Dov ini. Sekarang kita foto ini Om. Yang mana tuh Om? Yang paling bawah pojok. Ini. Sebentar dulu. Sebelum kita ngomongin karya-karyanya Mr. Dov, saya mau tahu dulu nih. Tentang sedikit saya ngomongin tentang keluarga nih Om. Keluarga. Nah, yang pertama nih, di keluarga sendiri ngelihat aktivitas Om selama ini, satu sisi sebagai seorang militer pembela negara kita, kemudian juga bikin mural-mural kayak gini, tanggapan keluarga gimana sejauh ini Om? Alhamdulillah sangat mendukung. Sangat mendukung ya? Sangat mendukung banget. Kalau nggak mendukung, saya dibatasin pergerakan. Jadi nggak bisa pulang malam dong. Nggak bisa pulang malam, oke. Jadi sangat mendukung keluarga, sangat mendukung support. Termasuk si Mas Didil. Mas Didil itu juga mengalir darah. Alhamdulillah. Oh iya, dia juga suka gambar. Suka, cuman namanya anak-anak kan rada angin-anginan. Ya betul sih. Artinya dia masih mencari. Ya. Tapi dia suka ya. Dia juga ngelihat ayahnya sebagai salah seorang tentara gitu kan. Juga kemudian juga pemural. Ya. Itu oke lah bagi dia. Alhamdulillah. Dia senang ya. Support. Luar biasa. Oke, Mr. Dov, mungkin itu aja kita ngomongin tentang kalau mau kepo lebih dalam nanti ya kan kalau diomongin boleh ke rumah ke Gubuk main. Ya, atau nanti boleh komentar juga di video ini. Nanti Mr. Dov boleh bantu ngebalas ya kan. Ya, oke, saya sekarang mau masuk ke
beberapa oke, ini dulu nih yang paling ini nih. Nah, ini logo satuan saya. Ini logo satuannya Mr. Dop ya? Ya, ini logo Dharma Gati Satreja. Logo apa ini Om? Logo Bekang Art. Bekang Art. Bekang Art. Kalau Bekang itu sorry sebentar. Ini biar informasi juga teman-teman tahu semua. Bekang itu apa sih Om? Perbekalan angkutan. Perbekalan angkutan. Jadi Bekang itu bisa diartikan kalau untuk umum ya. Untuk support logistik. Oke, betul. Jadi untuk logistik kalau di angkatan darat, makanya ini logo Bekangat. Bekangat itu ini logo Bekangat. Jadi kalau diartikan secara visual, visual karena kita di dunia gambar. Ini yang pasti bukan Om yang bikin kan? Bukan saya yang bikin. Cuman saya sering bikin. Sering gambar ini, sering betul. Saya sering gambar ini. Jadi untuk support logistik. Jadi kalau di militer itu kalau nggak ada logistik, nggak mensukseskan peperangan. Artinya semua kegiatan militer pastinya itu berhasil enggaknya itu juga salah satu faktornya di logistik. Support logistik. Berarti Bekang itu khusus memang bicara tentang support logistik untuk kebutuhan militer ya. Militer. Ya kalau di bentuk logistik itu nggak cuma makanan kan? Bukan, seragam. Oh, seragam. Seragam kan dari sini. Seragam terus tenda gitu kan? Ya. Kendaraan. Senjata itu beda lagi ya? Beda lagi. Nggak di Bekang ya? Bukan. Oke. Ya termasuk kendaraan, mobil-mobil Reo gitu kan? Berarti itu memang di bawah. Ya. Di bawah satuannya. Kalau kendaraan itu angkutan jatuhnya. Angkutan ya? Angkutan. Kan perbekalan angkutan. Angkutan tapi termasuk kayak angkutan itu militer kayak tank. Bukan. Gitu? Angkutan itu masuknya ke mobilisasi traffic ya. Pergerakan perpindahan pasukan, perpindahan satuan gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, ini lama-lama kita udah nggak ngomongin murah lagi nih, udah kayak ngomongin tentang militer gitu kan. Nggak apa-apa, biar sekalian edukasi ya kan. Karena kayak kita kan kantor juga sebenarnya nggak jauh-jauh dengan Bekang nih di situ ya kan. Guling-guling aja udah nyampe nih ke Bekang biasanya kan. Tapi saya pribadi juga belum tahu tuh Mr. Dop. Cuman tahu aja namanya Bekang karena kan satuan-satuan tentara tuh sering ada banyak singkatan gitu kan, banyak singkatan. Jadi, dan orang nggak terlalu banyak yang tahu gitu fungsionalnya. Jadi alhamdulillah sekarang yang nonton video podcast kita hari ini tahu tuh. Jadi kalau ke situ nanti jangan mau laporan misalnya mau laporan khusus mau bikin kegiatan bukan ke situ ya. Itu langsung ke kantor yang beda lagi. Di situ khusus untuk kalau teman-teman mau edukasi, mau belajar tentang angkutan, mungkin bisa main-main ke situ gitu kan? Iya, boleh untuk tahu lebih banyak tentang bagaimana logistik militer gitu ya. Boleh ya Om ya? Misalnya kayak saya nih main-main ke kantor boleh bertamu. Gitu ya? Silaturahmi karena kan nggak boleh sembarangan katanya kan? Boleh. Iya, bukan punya rakyat. Punya rakyat, cuman kadang stereotip masyarakat aja tuh Om ya kan? Ya bicara tentara ya tentara memang harus garang ya kan? Namanya juga pahlawan-pahlawan kita gitu kan? Tapi kalau teman-teman mau jalan, mau main, mau silaturahmi, kan ada buka ya, terbuka. Kalau mau, yang penting datangnya dengan tujuan yang jelas gitu kan. Kalau mau datang ke situ tapi mau main-main, mau lomba lari ya nggak ke situ lah. Pas olahraga boleh. Pas olahraga boleh. Olahraga bareng di situ ya. Berarti Om di situ semua perbekalan logistik militer tuh dari Bekang. Dari Bekang ya, ada di sana khususnya ya. Di Iskandar Muda ya di Bekang kantor saya. Betul. Kalau saya dulu tuh Om ingat masa tsunami tuh bicara logistik militer. Itu makanan tenda, terus makanan Om. Iya dari sana. Makanan dari sana juga kan? Ya, dari makanan Bekang. yang paling saya ingat itu makanan ini nih. Yang kemasan siap saji itu cuman dikasih air panas. Kayak nasi lah dia. Nasi. Waduh itu canggih kali sih itu. Canggih kali dan itu enak Om. Dan itu enak. Saya dulu sempat dapat beberapa bungkus itu. Wah itu jadi makanan favorit itu. Waktu masa-masa tsunami ya. Ya nanti. Masih ada nggak tuh Om? Masih ngopi sama Pak Andika nanti. Oke. Berarti sampai sekarang itu memang perbekalan logistik itu standby Om ya. Standby artinya siap di segala macam kondisi ya. Iya kondisi. Oke terima kasih luar biasa. Oke Om ini kita mau ngomong sekarang giliran ke karya-karyanya Mr. Dop ya. Saya mau masuk ke karya ini dulu nih, yang ini nih. Nah, ini nih yang saya bilang tadi nih. Kolaborasi. Oh ini karya kolaborasi. Iya, sebentar, ini space-nya ada di Penayung, tepatnya di samping Pasar Ikan. Iya. Betul. Dan ini saya jujur nih Om, saya nggak pernah lihat ya
Pendayung itu bisa sekeren ini sekarang. Nggak pernah kebayang maksudnya, nggak pernah kebayang bisa punya gambar ataupun punya visual mural seperti ini, dan itu ada di pasar, dan itu pasar Penayung di samping pasar ikan. Betul, saya tadi nggak kebayang, dan ini jadi tempat favorit untuk kawan-kawan. Saya lihat teman-teman foto, jadi ya alhamdulillah bermanfaat. Iya betul, jadi dan ini nggak bikin kumuh, maksudnya nggak bikin kumuh. Ini pendapat saya pribadi ya. Artinya kalau dulu sebelum ada gambar ini ya dinding ini ya kosong sih, nggak ada apa-apa. Cuman kelihatannya kan kayak ya biasa aja. Biasa aja. Kalau nanti ada orang jualan di depannya ya kelihatannya jadi kumuh kemudian kan. Tapi dengan ada gambar hari ini pendapat pribadi ya, saya nggak di-endorse sama Mr. Dom. Maksudnya ini jujur pendapat warga kota nih, pendapat warga kota ini luar biasa. Oke, saya mau tanya, ini gambarnya apa sih Om, dan kok bisa punya ide untuk menggambar di sini tuh kayak mana maksudnya? Nah, ini adalah support teman-teman semua. Jadi saya kan eksekusi. Di sini ini kan nggak tahu sejarah Aceh. Betul. Jadi saya harus tanya sama senior seniman juga, guru saya juga termasuk. Siapa tuh? Mention lagi siapa gurunya? Abang, kalau saya panggil tuh Abang Lun. Abang Lun. Tambah C lagi. Abang Lun C. Iswadi Basri. Oh, Om Wadi. Bang Wadi. Saya kenal tuh. Itu udah legend juga tuh. Ya, legend. Beliau itu. Perjalanan beliau udah panjang. Kalau kami panggil Cik Wadi. Ya saya Abang Lun C Iswadi. lengkap ya. Namanya juga guru, kita harus menghormati. Assalamualaikum Cik. Assalamualaikum Abang Lun. Berarti ini maksudnya Om diskusi sama Cik Wadi sama guru tadi itu, kemudian saya tanya sejarah. Jadi ini sketsa. Iya, ini ada apa ini kayak Tionghoa ya. Itu Tionghoa digambarkan Laksamana Cheng Ho sama beliau ini Sultan Iskandar Muda. Oke. Visualnya. Jadi waktu itu memberikan lonceng Cakradona. Iya. Oh iya, ini ada loncengnya. Iya. Jadi kami kolaborasi di sini. Konsep awalnya ya cuman ini yang dua karakter sama lonceng. Artinya awalnya yang kebayang buat dua karakter ini ya sama beliau berdasarkan cerita sejarah dari Cik Wadi tadi. Ya betul sih, saya juga tahu kalau Penayung itu punya cerita yang sangat kuat gitu, kaitannya dengan zaman kerajaan dulu. Iya. Jadi saya kan bukan lahir di sini kan. Betul. Om lahir di mana sih betul Om? Jogja. Oh, Jogja ternyata. Jadi saya nggak tahu lupa sejarah. Nanya dari tadi Om. Ya opo sampean ya. Masih bisa lah bahasa Jawa sedikit ya kan. Kadang-kadang rindu juga Om ngomong bahasa Jawa. Besok kita Journey of Art sana kalau ada umur panjang. Amin. Mudah-mudahan saya diajak Om. Ocok lali. Jadi ini. Jadi pengetahuan tentang keacehannya Om diskusi sama Cik Wadi. Iya. Jadi beliau yang share konsep. Ada visualnya Bang Arnis juga. Ada Bang Arnis. Oh, Arnis Akar Imaji. Iya. Ya, Arnis Akar Imaji saya kenal juga tuh. Ada banyak seniman. Nggak tahu tuh kalau Om Arnis kenal saya atau enggak. Pasti kenal lah. Tapi saya tahu kira-kiranya Om Arnis ya. Jadi ada Bang Abjari, ada Bang Olex. Ada. Iya, Bang Olex. Ya, banyak di sini kolaboratornya. Ya, Bang Olex saya pernah dengar juga. Ya. Oke. Insya Allah kalau ada waktu, ada waktu nanti kalau udah habis virus saya mau gambar yang di atasnya lagi. Oke, ini masih luas ke atas. Ya ampun. Nanti kalau mau kolaborasi sama Aceh Dokumenter. Boleh Om. Kita siap. Kita senang sekali kalau bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pastinya yang kayak gini nih. Karena ini kan nggak mainstream kegiatannya. Artinya teman-teman di mural khususnya bikin di medium yang ini dekat sekali sama orang Aceh. Iya. Medium dinding di pasar ini dekat sekali pasti sama orang Aceh. Dan aku lihat juga ini kayaknya yang paling besar di Penayung ya. Aku lihat di beberapa gang juga aku lihat ada beberapa gambar juga. Itu juga kecil. Itu juga kerjaan teman-teman kolaborasi dengan teman-teman di sini juga ya. Ada juga. Oke, luar biasa. Ini masih ada sampai sekarang ya? Saya nggak tahu nih. Udah lama nggak lewat sana karena selama musim wabah virus ini juga
menjaga pergerakan Om. Jadi di rumah sama paling ya kalau ada podcast saya cuman ke kantor aja dan duduknya juga harus kayak gini ya kan. Jadi nggak belum sempat lewat Penayung, masih ada ya? Masih ada ya. Oke, luar biasa. Dan ini nggak sembarangan sih gambarnya, memang yang gambar berarti saya baru tahu juga. Saya kira Mr. Dop nggambar sendiri ini. Enggak. Ternyata dibantu sama teman-teman ya. Banyak ada Cik Wadi malah ya, luar biasa. Ada Bang Arnis lagi, betul. Luar biasa. Oke, saya mau beralih ke gambar yang lain nih Om ya. Yang mana lagi? Nah, kalau ini siapa yang gambar nih? Ya. Ini bukan gambar. Oke. Nah, ini nih. Ya Allah. Ini mau ngapain coba nih? Ini kemarin sebentar ini kayaknya ini ya. Ini tempat foto yang ini background ya? Ini di mana sih nih Om? Ini samping gelantungan kayak Spiderman kayak gini. Ini kebetulan kemarin gambar di dindingnya IMM. Oh, IMM. Ya. Kebetulan saya itu kan sekarang targetnya kan karya kolaborasi. Betul. Jadi kemarin ada kolaborasi, ada dukungan Dinas Pariwisata Banda Aceh. Oke. IMM dukung sinematik filmnya. Oke, dokumentasi filmnya. Saya ya ini gambar di sini eksekusi. Cuman belum siap. Belum siap. Berarti ada rencana mau lanjutin lagi? Masih ada, tinggal kalau diperkirakan 1 hari lagi. Kalau Om lagi ngelukis, lagi bikin mural gitu, lagi bikin gini-ginian, boleh nggak sih kita datang gitu? Boleh. Ngelihat gitu? Boleh ya? Boleh, itu kan. Kalau kita datang terus kita motong tali ini boleh nggak? Jangan. Nanti jatuh. Ini yang foto juga. Serius, ini memang gelantungan di dinding kayak gini Om? Iya. Luar biasa. Ya Om memang udah paham ya gimana ya teknik kayak gini ya. Alhamdulillah udah paham. Berkat di militer juga gitu kan. Iya, cuman ada ininya teman-teman dari pencinta alam. Oh, dari Mapala. Ada Mapalanya juga yang memang untuk safety. Kan talinya punya Mapala. Oh, ini kolaboratif dengan teman-teman Mapala juga ya. Ya. Luar biasa sih Om, luar biasa. Ini apa namanya? Apa itu? Ini memang dinding dari lantai berapa ini? Ini kebetulan di IMM kan ada 4 lantai. Oh, ada 4 lantai. Iya, ini tengah-tengahnya. Oke, ini supporter nih ya, ini bawahnya. Iya. Luar biasa. Nggak takut nih Om kayak gini Om? Ya takut sih pasti, cuman kita ada media takut support. Takut juga ya. Ya namanya kita harus hati-hati ya. Betul. Kita harus safety first. Ya teman-teman dari Mapala untuk dukung tali apa segala macam. Karena ini kan kalau untuk media power clipnya kan nggak sampai. Media power clip itu apa maksudnya? Power clip itu untuk tangga yang naik turun. Oh, yang kayak orang masang-masang lampu jalan itu? Iya. Oke. Itu keren itu. Oh, itu keren. Kalau power clip kan yang naik turun. Oke. Oh, yang buat ngangkut barang itu ya? Iya. Oke. Itu kan fungsionalnya bisa dipakai untuk mural juga. Di Masjid Raya Baitur Rahman ada, cuman nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Khusus untuk kepentingan masjid. Ya. Benerin payung. Iya. Itu yang for clip mahalnya. Oh, itu kayak gitu. Itu yang mahal ya. Ya, cita-citanya pengen punya. Boleh. Kita aminkan sama-sama. Mudah-mudahan Mr. Dop kalau punya alat itu nanti pasti lebih progresif lagi muralnya. Pengen memperindah kota. Betul sih, memperindah kota Om. Betul. Bukan mengotori kota, tapi memperindah kota. Terus ini Om selama proses pengerjaan Om sendirian gelantungan gini ada teman-teman yang lain nggak sih? Ofisialnya banyak ya. Nggak, maksudnya yang gelantungannya ya sendiri. Yang lain kenapa nggak ikutan? Ya media support itu kan official. Ya kita bisa minta bantu sama teman-teman untuk nge-crew gitu. Nge-crew dalam artian nggak ada yang Om aja untuk gelantungan juga. Ada yang diajak, cuman teman-teman belum berani. Bukan nggak berani kan ya, harus. Saya kalau diajak juga jawabannya gitu Om. Oh sorry Mr. Dov. Tapi saya belum berani. Saya niatnya Om besok kalau udah jadi muralnya untuk wisata climbing Banda Aceh, edukasi climbing. Setelah selesai mural ini jadi tempat climbing. Iya, tempat edukasi climbing. Jadi untuk ini di mana sih Om? IMM itu di mana sih? IMM itu kalau di flyover
flyover yang flyover di Simpang Surabaya. Ya itu kan ada, nanti tinggal nengok aja IMM Production. Oh sudah kelihatan ya? Udah kelihatan di sampingnya. Di sampingnya. Ya, oh berarti kalau kita lewat di pinggiran jalan flyover itu ini akan kelihatan pasti. Akan kelihatan gambarnya. Cuman berarti belum tempatnya selesai. strategis ya? Iya. Okay. Jadi kedepannya insya Allah kalau udah jadi saya pengen ada edukasi climbing di sini untuk foto booth sekalian. Ya, wisata climbing Banda Aceh. Wisata climbing Banda Aceh. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Ini juga disupport oleh pemerintah Kota Banda Aceh ya? Ya kemarin Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata dukung, alhamdulillah dukung pergerakan ini. Namanya juga ini kolaborasi pemerintah juga ikutan ya kan? Makasih Dinas Pariwisata Pak Iskandar ya? Pak Iskandar. Pak Is mantap, terima kasih banyak. Besok luar lagi, biasa. Pak. Ya, Pak Is juga di bidang perfilman juga beliau sering sekali itu kontribusi sama kita gitu, membantu teman-teman kreatif. Luar biasa. Ini sangat menginspirasi sih Om. Semua kerjaannya Mr. Top ini nggak jauh-jauh dari kolaboratif gitu ya. Iya, kita gotong royong lah. Betul. Dan ini ya. Nah, ini IMM. Ini semuanya Om Mr. Dop yang kerjain nih? Iya, alhamdulillah kemarin saya dikasih space mural. Jadi pengen mural tanpa atas. Jadi kemarin di support sinematik film oleh IMM juga. Jadi kan untuk memperkenalkan kota itu kan nggak melulu lewat kegiatan festival atau apa, kita juga bisa mengenalkan kota lewat. Kalau festival kan sifatnya kan hanya sebentar gitu ya. Artinya kegiatan cuma beberapa hari. Kalau kayak gini medium ini kan bisa dinikmati lebih lama gitu kan. Ini Om ngerjain sendiri berapa hari nih Om? Sebesar ini space-nya ini. Itu ukuran berapa ya? 8x12 meter. Itu media yang kayak gini, logo sama artworknya. Itu artworknya disebut kalau di artwork dunia, itu ini nih yang putih-putih ini. Iya itu sekarang dibilang kaligraf hairstyle. Kaligraf hairstyle. Iya itu diambil dari kaligrafi, cuman kaligrafinya bebas. Oke. Oh iya, bentuknya kayak kaligrafi tapi bebas. Betul. Ya kayak dulu kan lagi populer itu tribal. Kalau sekarang lagi populer yang kayak gini. Ini sih Instagramable oleh istilah orang sekarang gitu ya, tempatnya ya. Jadi gini ya. Ya ini kemarin garapnya itu berapa hari sih Om? 12 jam. Hah? Tapi dibagi 2 per 6 jam. Oh per 6 jam istirahat. 12 jam berarti 1 hari dong? 1 hari. Selesai ini semua 1 hari? Eksekusinya di 2 hari. Oh di 2 hari, per harinya 6 jam 6 kerjanya jam. Saya kebayang tadi pikirannya hampir 1 minggu Om. Enggak. Luar biasa. Ini sendirian ya? 12 jam ya? Ada yang support kemarin. Ada support system juga. Support system dari Bang Awin Suib. Bang Awin Suib. Oh iya Awin Suib. Kemarin yang bantuin ngeblog. Oh Awin Suib ngeblog. Oh ngeblog. Saya kira ngevlog tadi. Oh bantu ngeblog juga. Berarti ikut pegang-pegang kuas juga. Luar biasa. Memang ini Om kerjaan kayak bukan kerjaan sih, kegiatan kayak gini tuh memancing orang siapa aja sih pengen ikutan sebenarnya. Boleh. Cuman di sini kan kalau di mural itu yang dituntut itu daya tahan tubuh seseorang. Loh, hubungannya dengan daya tahan tubuh? Kan mural itu kalau di indoor enak, teduh. Kalau di outdoor matahari langsung. Oke. Khususnya jadi, kalau mural di outdoor ya. Iya. Jadi yang ditanya itu kalau di saya pribadi ya, daya tahan tubuhnya kuat berapa lama mengeksekusi satu space. Iya. Nah, jadi ibaratnya kalau dengan rundown jadwal yang rapat, itu kan kita harus limit waktunya berapa lama. Misalnya sekarang ada di Aceh Documentary, besok ada di MM, besok lagi ada di Kisah Bersama misalnya. Itu kan harus kita atur waktu. Jadi saya pribadi nerapkan sama official deadline space itu berapa lama. Oh itu sudah dirancang sendiri ya? Iya. Jadi kita menghargai klien. Iya sih Om. Soalnya kan Om juga pastinya kan ini sebenarnya kegiatan mural ini kan bagi Om pribadi pastinya ini adalah
kegiatan selingan kan? Selingan karena kan tugas utama tadi adalah ada banyak di kantor kerjaan nggak bisa-bisa. Banyak. Ini artinya di sela-sela kegiatan dinas di kemiliteran Om menyempatkan waktu untuk bermasyarakat, betul, berkomunitas, nongkrong bareng anak film, ya kan. Anak mural. Ini kita kenalnya di tongkrongan juga ini ya kan, bukan ke bengkang saya kenalnya. Kenalnya di tongkrongan juga. Silaturahmi. Betul luar biasa. Memperpanjang silaturahmi. Memperpanjang umur juga bener. Iya. Oke, wah luar biasa. Ini tampak dari atas ya. Ini yang lagi tiduran siapa ini? Luar biasa sih Om. Ini Om, kalau ada teman-teman komunitas yang nonton video ini punya space dinding gitu, mau ngajakin Om Mr. Dop untuk kolaborasi, mau nggak? Silahkan kawan-kawan, silahkan. Ayo. Boleh kontak di Instagramnya Mr. Dop ya. Ya ini akunnya nih Mr_Dov double F. Iya. Oke. Luar biasa. Kita beralih ke gambar yang lain nih Om. Saya mau ini apa nih? Itu Pak Iskandar. Oh iya, ini Pak Is ini ya. Oh ini yang ini di mana nih? Ini pas eksekusi waktu itu tema muralnya kan sinema robot. Oke. Di mana? Di MM yang di dinding tembok tinggi. Dinding yang gelantungan tadi? Iya. Oh ini dari bawah ya? Dari bawah. Dari bawahnya pakai alat ini, ya, kayak mobil ini. Ini mobil ini dapat. Oh ini mobil forklift tadi ya? Iya. Ini dapat dari mana mobil gini Om? Ini didukung. Punya Mr. Dop nih? Bukan, saya nggak punya. Pengen punya. Cuman nggak cukup tabungannya. Nabung dulu. Dapat dari mana Om? Ini kemarin kita ada yang dukung dari MM. Oh dari MM? MM punya mobil ginian Om? Bukan. Ya, ada partner juga. Oh ada partnernya IMM. Ada partner. Kita cuman eksekusi aja. Betul. Ini Pak Is yang kemarin. Ini Pak Is juga saya kagum. Apa nih? Ini juga nih Leo. Pak Is pakai baju kayak gini. Biasa ketemu saya pakai baju dinas soalnya. Ya kan hari Minggu. Hari Minggu nih ya. Hari Minggu. Oke, mungkin Pak Is juga nonton nih. Halo Pak Is. Terima kasih supportnya selama ini. Lagi Pak Is minta lagi. Lagi Pak Is. Oke. Saya beralih ke foto yang lain nih Om. Yang mana? Ini masih yang tadi ya. Iya. Luar biasa kelantungannya kayak gini ya kan. Totalitas tanpa batas. Saya mau pindah ke foto sebentar. Saya tadi udah sempat tengok sedikit tuh fotonya. Udah sempat ngintip tadi. Mana tadi fotonya? Foto yang ini. Ya ampun Mr. Dop, ngapain? Ini mau masang lampu atau mau ngapain ini Om? Ini lagi mural. Lagi mural ini. Iya. Ini kan di Plaza Banda Aceh itu ya? Plaza Aceh ya. Namanya ya. Jadi yang gemblok hitam sepanjang dindingnya Plaza Aceh itu Mr. Dop. Saya meleketin ornamen Acehnya aja. Oke. Ornamen yang ini nih. Ya kerawang ya. Om Jamal. Kerawang ya. Saya takut salah ngomong makanya saya tanya dulu. Enggak, ini kerawang tapi bukan kerawang gayau sih ini. Ini memang motif bintang berapa nih? Bintang. Ya ini juga ada di Masjid Raya nih. Masjid Raya di beberapa titik dinding Masjid Raya juga ada ini. Juga khas. Ini khasnya seperti ini. Berarti ini Om Mr. Dop bikin khusus ornamennya aja yang. Ya karena request. Tapi oke sih Om, saya apresiasi ini karyanya karena kebayang itu sebenarnya ya. Mungkin Mr. Dop juga ingat dulu ini dinding ini kan sempat warna-warni. Jujur tuh norak Om. Beda manajemen kali. Ya saya nggak tahu lah, mohon maaf ya. Tapi menurut saya itu norak sekali gitu. Siapa yang kemudian mungkin yang buat ini nonton video ini, saya mohon maaf. Tapi itu norak sekali Om. Iya. Itu norak. Dan kemudian ketika hari ini berubah jadi warna hitam, saya masih itu tuh. Karena sempat kan warna hitam dulu. Warna hitam. Sebelum ada ornamen kayak gini nih. Iya. Ini apalagi saya pikir kok warna hitam semua gitu kan. Nggak, biasanya kan ya kita memang di Aceh baru 2 lah kayak mall Om ya. Mall itu baru 2 gitu. Saya lihat cuman kan kalau walaupun 2 kan ikon. Betul. Jadi maksud saya ini kan pusat keramaian orang gitu. Pusat keramaian orang artinya siapapun yang datang, kemudian kalau orang-orang dari luar Aceh pun pasti akan singgah ke mall saya pikir gitu kan. Jadi konsep-konsep visual yang ada di mall itu kan betul-betul harus diperhatiin. Iya. Makanya saya pikir aduh ini apalagi kok jadi warna hitam. Tapi kemudian beberapa hari setelah itu ada ornamen saya lihat, dan itu Om pas menurut saya. Menurut saya itu sudah lumayan. Artinya ada di beberapa sudut
ornamennya ada di sudut sebelah sini, dan itu kan nggak dominan ya, nggak dominan, beda warna. Dan kok bisa punya kebayangan nambahin ini? Udah pasti requestan. Tapi idenya gimana bisa punya gambar ornamen kayak gini? Kemarin requestan dari yang pemilik gedung. Oh, pemilik gedung memang minta ornamennya seperti ini langsung. Memang ada ininya. Bentuk desainnya gitu harus buat gambar gini dari pemilik gedung. Memang sudah di brief untuk gambar seperti ini ya. Dan kita kan harus menghormati klien. Betul. Ya. Request. Wah, ini gede kayaknya kerjaannya nih. sampai MM-an ini kayaknya ya. Enggak lah. Keringatnya MM. Sorry Om, dekat mic. Jadi ini mobil keren ini dapat dari mana nih Om? Support dari dinas apa ini kalau yang apa? Dinas DKP. Iya, Dinas Keindahan Kota ya. Iya, DKP Aceh Besar. Oh, dari Aceh Besar langsung didatangkan mobil keren ini. Iya. Tapi memang untuk space seperti ini nih kan sulit Om ya, nggak mudah pasti kan. Memang kalau ngerjain space kayak gini Om lebih efektif pakai keren kayak gini ya. Kenapa nggak gelantungan lagi di sini nih? Karena sebelum pakai kren kan ngecek bangunannya dulu. Oh, survei dulu. Survei, oke. Kalau ada support sistem talinya, kita bisa pakai gantungan yang kayak harness tadi itu ya. Harness habis itu dimodifikasi kayak untuk pembersih kaca. Iya. Betul. Jadi kita sampai segitunya harus safety first. Betul, tapi nggak bisa dilakuin di sini ya? Nggak bisa, karena nggak ada pengaitnya. Nggak ada pengait bawah. Kalau di masih bisa, karena temboknya kuat, habis itu bisa dibuat support sistemnya. Oh, tembok kuat itu juga harus diperhatikan ya. Betul. Jangan sampai tiba-tiba Mr. Dop gelantungan ya kan. Tinggal nama. Nggak lucu. Safety first pasti Safety ya. first. Berarti ini udah selesai kerjaannya sekarang? Alhamdulillah sudah. Atau ada rencana ditambah lagi tuh motif-motifnya tuh? Saya berharap penambahan. Yang eksekutor sih berharap nambah gitu ya. Tergantung yang dukung waktu sama desain entah apa. Iya. Yang dukung kolaborasi. Artinya ini kan proyek komersil ya. Proyek komersil ini juga Mr. Dov juga melibatkan teman-teman komunitas juga ya. Luar biasa. Jadi terutama komunitas film. Ya, alhamdulillah. Saya juga harus berbagi space sama teman-teman. Iya. Biar punya karya, jadi karyanya bisa jalan. Betul. Dan saya pikir juga bagi si klien sendiri ketika misalnya kegiatan muralnya Mr. Dov ini kemudian didokumentasikan dengan baik dan disebar kemudian diviralkan di media sosial juga berdampak bagi kliennya juga gitu kan. Kita di tempat ini juga ada industri lokal yang berjualan di bawah, jadi kita harus dukung lewat karya. Jadi ya biar dari wisatawan juga datang ke sini juga bisa jajan istilah pasarnya gitu ya. Jajan ada tempat kuliner. Ya, di dalam mall ini ya. Teman-teman industri lokal ya. Betul. Oke. Sip, kita beralih lagi nih biar sempat kita bedah nih satu-satu nih fotonya nih. Kalau ini perjalanan kemarin ya? Iya, ini kenapa bocor ban nih Om? Bocor ban. Jadi ini sampai bawa box kayak gini perlengkapan lengkap kali kayaknya ya. Ini tempat cat. Tempat cat semua isinya? Cat semua. Ini biasanya kan hard case gini teman-teman musik nih yang bikin gitu kan. Sekarang kita yang sering bawa ya. Ini di mana nih Om? Sorry, ini kita balik ke Tour de Singkarak Journey of Art sedikit nih. Ini di mana nih? Udah sampai di titik mana nih? Ini menjelang ke titik ketiga. Jadi saya punya guru dulu di Sumatera Barat. Sempat sekolah di sana kan saya kan anak perantauan gitu ya. Yang pindah-pindah ya? Yang pindah-pindah memang. Sempat di Sumatera Barat Om pernah di sana juga ya? Pernah di SD tadi ya? Ya SD. Jadi orang tua di Jogja, saya pernah disekolahkan di Sumatera Barat. Jadi ketemu sama Om Ben namanya. Lulusan ya. Yang pakai kacamata ini ya? Ya, beliau lulusan ISI Yogyakarta. Lulusan ISI Yogyakarta. Jadi saya dulu semasa belum masuk masih mencari
jati diri. Dari jati diri. Ya, kalau seniman itu kan harus berguru sama senior, yang pendahulu. Betul. Jadi saya kebetulan ini sering nengok beliau melukis. Lihat beliau berkarya ya. Ya, melukis kanvas, main paintbrush, airbrush. Oke, berarti ini salah satu guru Gusterdorf ya. Pertama kali. Guru pertama malah ini. Iya. Jadi ketemu lagi kemarin ketika Journey of Art. Iya, saya nggak mau dibilang ini. Iya. Apa ini? Jangan kacang lupa sama kulit. Ya. Kita makan kacang dulu. Makan kacang dulu. Berarti jangan lupa makan kulitnya juga. Di sini. Biar nggak jadi kacang lupa sama kulit. Betul sih Om. Jadi saya masih silaturahmi lagi ya. Pengen banyak belajar intinya. Iya. Karena dibilang para pendahulu seniman senior itu pegiat seni khususnya itu nggak ada tanda lulusnya. Nggak ada tanda lulusnya ya. Iya. Terus gali. Nggak ada ijazah-ijazahan. Nggak ada. Cuman ijazah formal. Sampai kapanpun itu harus terus berproses belajar. Ya, betul. Berarti sampai sekarang beliau ini Om Ben ini masih berkesenian juga. Masih ya. Masih. Luar biasa. Semoga Om Ben nonton dan semoga Om Ben sehat-sehat selalu lah ya. Pengen ke Aceh kok. Pengen ke Aceh. Ditunggu Om, ditunggu. Nanti kolaborasi bareng. Insya Allah. Kolaborasi di Aceh, bikin gambar rumah gadang ya kan? Boleh. Bikin rumah gadang satu. Nanti dindingnya disediakan sama misalnya. Aman, nanti kita cari di pasar. Kita atur dinding yang mana kita atur ntar. Iya. Oke. Jadi selama perjalanan kemarin juga akhirnya sempat untuk bertemu dengan teman-teman lama di Sumatera Barat juga ya Om. Iya. Ya teman-teman. Kita coba beralih ke foto yang lain nih Om. Kita beralih ke foto yang lain. Saya mau nanya foto ini. Oh ini di yang tadi ya di Plaza Aceh ya. Di Plaza Aceh. Kemudian saya mau. Ini di mana nih? Ini ngapain ini? Ini ada kemarin drone-nya. Ada. Ngelepas drone-nya maksudnya? Iya. Luar biasa. Lagi ini ngambil dokumen. Ini kebetulan kemarin saya mendukung kegiatannya Pak Andika. Oke, Pak Andika. Ya, kerjaan di kantor. Ini apa sih Om? Ini lapangan. Lapangan voli. Lapangan voli. Oh, oke. Iya. Ini ya, tampak atasnya nih ya. Tampak atas. Luar biasa. Jadi kan tadi dijelasin kenapa saya nggak pernah mau ngotorin seragam dinas. Ya salah satunya ya kayak gini. Iyalah, kerjaannya guling-guling kayak gini ya kan. Takut nanti nambah warnanya kan nggak lucu. Tiba-tiba seragam yang nambah hijau warna gitu, tiba-tiba jadi warna biru, pink gitu jadi kayak kan. punya AU nanti kan. Berarti Om di Angkatan Darat ya? Iya, di Angkatan Darat. Angkatan Darat ya. Oke, sip. Ini di Langsa di Tebek. Oh, di Langsa ini ya? Iya. Wah, luar biasa. Ini kantornya Pak Andika. Luar biasa. Kapten CBA Andika. Mantap. Berarti sentuhan-sentuhan gambarnya juga sentuhan ini ya, apa mural-mural juga ya? Iya. Jadi kemarin kebetulan menjelang turnamen voli. Oh, akan ada turnamen voli. Iya, udah berjalan. Ya. Alhamdulillah dengar cerita sukses. Alhamdulillah sukses terus. Alhamdulillah Pak Andika. Sukses terus. Terima kasih banyak nih Pak Andika. Kita beralih lagi ke foto ini di mana nih Om? Ini kemarin ya? Nah, ini monumen Tuan Kurau kebetulan kemarin lewat. Jadi saya ekspedisi danau. Jadi saya suka lihat landmark ya? Ya, landmark. Ini daerah mana sih? Ini Sumatera Barat juga ya? Udah masuk Sumatera Barat, perbatasan antara Sumatera Utara sama Sumatera Barat di daerah Harau. Tapi di sini Om nggak sempat mural? Nggak, karena nggak ada titiknya, nggak ada targetnya. Oke, sempetin foto aja, ya. Mampir. Berarti kita pindah lagi ke sebentar. Nah, ini di mana nih? Ini di Penayung nih kayaknya. Di Penayung. Temanya kurangi sampah plastikmu. Iya. Luar biasa. Ini gambar apa sih nih Om? Jadi ini kan kolaborasi juga Om. Kolaborasi juga? Ya sama visual art di udah senior tapi base-nya di Jakarta. Berarti orangnya ke sini? Enggak. Jadi sistem kolaborasi itu kan banyak. Oke. Izin desain, eksekusi ke mural juga bentuk kolaborasi. Oke. Oh, ini maksudnya karyanya Om Hari Merdeka. Om Hari Merdeka. Iya. Itu visual art di desain senior
Senior, di ya? Indonesia. Udah nasional. Udah nasional. Berarti ini desainnya beliau tapi Om gambar lagi. Izin upgrade ke media untuk sosial, untuk memasyarakatkan ini kan bentuk dari kepedulian lingkungan gitu. Jadi saya pengen memberitahu lebih jauh ke masyarakat lewat media dinding. Betul. Oh, kalau Om Hari dia di desain, karyanya di desain digital gitu. Jadi kan ada sistem, kalau bagi saya tuh kolaborasi itu dari mana aja gitu kan. Betul. Jadi kebetulan Om Hari mengizinkan desainnya di upgrade ke media dinding. Iya. Betul. Dan ini titiknya ada di Penayung. Penayung. Ya? Ini di salah satu gang ya. Iya, jadi ini himbauan untuk tidak membuang sampah pada sembarang tempat, karena kita kan Banda Aceh khususnya kan dekat sama laut. Jadi ini sampah-sampah dari visualnya itu ada box makanan, ada kaleng botol bekas. Iya. Jadi ada sampah plastik, ada pipet, agar tidak jadi sampah yang menuju ke dibuang sembarangan, menujunya ke laut. Muaranya ke laut. Mencemari laut. Betul. Jadi laut kan base-nya ikan. Betul. Jadi saya berharap kalau sampah plastik itu kalau termakan ikan, ikan ditangkap nelayan, balik lagi ke meja makan kita. Betul. Jadi terakhir kita yang makan plastiknya. Iya, kita yang makan plastiknya. Jadi visualnya kayak gitulah ibaratnya. Mantap. Jadi Om Hari, makasih banyak yang nonton, terima kasih banyak, ini sangat menginspirasi karyanya. Sekarang karyanya bisa dinikmati sama orang Aceh, terutama teman-teman masyarakat Aceh yang ada di pasar nih. Di pasar. Luar biasa. Berkat Mr. Dov juga. Saya izin juga sama Om Hari. Jadi itu bentuk kolaborasi juga Om ya. Bentuk kolaborasi bagi saya. Betul, diizinkan karyanya untuk dipindahkan ke medium yang lebih besar. Di medium yang lebih besar, luar biasa. Jadi bentuk-bentuk kolaborasi itu nggak terbatas. Ya. Kita bisa ngelakuin apapun gitu ya. Bisa ngelakuin apapun dengan cara apapun gitu. Apresiasi, betul. Dan ini kemarin di Bukit Tinggi. Iya. Ini kaosnya matching juga nih Om kaosnya. Oh iya. Ini kaosnya nggak ada rencana dibagi kita satu nih Om. Boleh nanti. Atau kalau kita mau dapat kaos ini gimana sih? Apa harus ke rumahnya Sungkem dulu, ke rumahnya Mr. Dov? Kalau ini aku sering ini. Ini nggak cuma Mr. Dov sih, aku tengok ada beberapa. British juga aku lihat ada yang sering pakai baju ini ya. Banyak. Ini brandnya Mr. Dov atau gimana sih? Ini alhamdulillah kita pengembangan industri kreatif tuh kan kemana aja gitu. Salah satunya kolaborasi ke media merchandise. Biasanya kalau media merchandise itu di saat-saat kita berangkat tur itu sangat berarti bagi saya pribadi. Jadi buah tangan bisa pas kehabisan logistik juga bisa dijual gitu. Oh ini dijual juga Om? Dijual juga. Oke, kalau mau beli di mana nih? Masih ada nggak nih barangnya? Masih banyak ya? Masih banyak. Kalau mau beli gimana? Langsung ke Instagramnya Mr. Dov atau? Boleh ke officialnya Mr. Dov yang 1970. Ada akun khusus. Ada akun nanti khusus. Kita tulis di sini ya. Iya. Di sini kalau teman-teman berminat boleh langsung ke akun yang kita tulis di sini nih. Itu sangat membantu pergerakan Indonesian Murales. Betul. Jadi teman-teman beli baju ini sebenarnya juga mendukung progres aktivitas karyanya dari Mr. Dov ya. Progres karya, progres kolaborasi juga sangat membantu. Lewat merchandise saya banyak belajar lewat musisi nasional, dari merchandise bisa untuk berkolaborasi juga gitu. Hasilnya. Betul. Artinya bisa, ini kan kayak ya crowdfunding juga sih istilah sekarang ya kan. Iya. Artinya teman-teman sekarang kalau bicara berkesenian itu kadang-kadang kan banyak kendala di pendanaan. Banyak kendala di apalagi yang bagi saya pribadi kalau ngajak kolaborasi sama teman-teman sineas lokal Aceh gitu kan. Ya kadang kita independen, kadang ada yang support. Ya alhamdulillah ada yang support besar, kecilnya kita nggak terlalu nuntut gitu. Betul. Alhamdulillah udah dibantu gitu kan. Iya. Artinya di sisi lain kegiatan-kegiatan jualan merchandise kayak gini ini sangat membantu. Betul.
Harganya berapa sih Om? Boleh nggak dikasih tahu harganya? Kadang kalau murah saya mau borong. Nanti di ini aja nanti di official. Di official akunnya ya, masih nggak dikasih tahu di sini ya kan. Boleh cek langsung nanti kawan-kawan semuanya yang mau tertarik karena nih matching sih bajunya. Ini series hitam, Indonesian Murales hitam putih. Oh ini seriesnya. Artinya ada gambar yang lain lagi. Banyak kolaborasi dengan visual art di media digital juga. Salah satunya kemarin kita rilis yang versinya Demas topeng ya. Demas Dov saya kasih nama. Desainnya itu digarap oleh Kang Heldi. Itu visual artis desainnya asal Aceh tapi base-nya sekarang di Jakarta. Orang Aceh ya? Ya dari Banda Aceh. Halo Om. Ya mudah-mudahan Om Heldi sukses juga terus. Mudah-mudahan sukses di Jakarta. Mudah-mudahan ini lagi masa-masa wabah gini tetap sehat lah ya. Tetap sehat, tetap Jakarta berkarya. Kan, kayak kita dengar di media kan zona merah gitu kan. Mudah-mudahan aman lah ya. Aman. Om Heldi ya. Insya Allah sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan. Oke. Kayaknya sih itu aja sih foto-foto. Oh ini satu lagi nih. Nah ini nih fotonya. Bukan foto sih, gambar ini nih nggak asing nih bagi saya. Ini kalau nggak salah satu cover albumnya Endang Sukamti ya? Iya, Om Erik. Bentar, Om fansnya Endang Sukamti? Iya, dari dulu. Tos dulu dong. Dari dulu album Om Erik di Endang Kamtis Family ini satu ini. Di Endang Sukamti itu saya mulai dari 2000 ya Om. Dari tahun 2000? Iya. Maksudnya mulai apa? Mulai ngefans. Okay. Album pertama. Oke. Bau mulut. Bau mulut betul. Om sering beli berarti juga koleksi box setnya Endang Sukamti nggak? Ya setiap mau koleksi kehabisan. Betul sih. Saya sekarang lagi order juga yang album baru Air. Air saya juga. Dan ya masih order. Pre-order tapi itu luar biasa sih Om. Aku sedikit inspiratif juga. Bukan sedikit sih kalau dari Om Erik dan bandnya itu banyak sekali hal inspiratif sebenarnya bagi aku pribadi. Ya kita ngefans, Om juga ngefans. Aku yakin kita juga pasti ada pengaruh dari yang kita fans gitu kan. Apalagi Mas Erik gitu, Mas Erik selalu ngelakuin aktivitas movement yang itu fresh, sangat inspiratif gitu dan mampu bukan hanya edukatif tapi juga mampu mengubah perspektif gitu ya bagi aku ya. Ketika misalnya ini nggak apa-apa nih kita ngomongin di sini gitu kan. Kalau teman-teman mungkin penasaran nanti boleh cek movementnya Erik karena Sukamti. Sangat mengedukasi. Betul. Untuk sineas. Mereka Om band yang hari ini tuh masih bikin album fisik di tengah zaman digital. Kebayang nggak sih Om ya kan? Orang hari ini kan kalau musisi udah sering ngeluarin single gitu kan. Ya rilisnya lewat YouTube, Spotify, lewat Joox, macam-macam lah platformnya banyak digital. Tapi Endang Sukamti masih bikin album fisik. Dan itu packagingnya itu luar biasa. Box set. Artinya ya kita nggak beli kaset sekarang. Memang itu nggak dikemas dalam bentuk kaset, tapi tetap di dalamnya itu bentuk karya-karyanya itu dinikmati secara digital juga. Tapi ada kaosnya, ada misalnya kayak album Air ini saya dengar dalamnya itu ada jaket, ada hoodie ya istilahnya ya. Kemudian ada cerita proses bagaimana mereka rekaman. Ada filmnya juga. Biasa sih, kapan kita bisa gitu Om ya? Ya kita kolaborasi nanti. Mudah-mudahan kita bisa gini ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Kita ngikutin jejaknya apa panutan. Mudah-mudahan Om Erik atau teman-teman Endang Sukamti nonton nih podcastnya. Nonton. Aku kalau nonton senang kali sih Om. Iya nonton. Jadi sempat apalagi ngisi. Kalau mau komen di kolom komentar Mas Erik. Iya. Itu bentuk apresiasi yang sangat kami hargai. Anda banyak menginspirasi kami. Iya benar. Saya juga banyak. Untuk tur sendiri saya juga belajar dari Trip Salam Indonesia. Trip Salam Indonesia TSI. Om, makasih Om. Berarti ada rencana keliling Indonesia juga Om ya? Insya Allah kalau banyak tabungan. Ya kan amin, kita pelan-pelan dulu, kita Aceh dulu. Betul Om. Aceh dimulai dulu. dari yang kecil-kecil dulu. Nanti tambah jauh. Betul. Ya jangan lupa saya diajak Om. Ya amin. Mudah-mudahan bisa ngajak semua. Oke. Ini gambar. Kita malah nggak ngomongin gambar jadinya kan. Ini gambar salah satu album kalau nggak salah. Albumnya. Ini di mana Om medianya? Ini kerjaan kantor Om. Kerjaan kantor maksudnya? Kerjaan di militer? Iya. Jadi kemarin saya diminta upgrade. Dulu 10 tahun yang lalu saya gambar. Tapi gambarnya tentang flora dan fauna. Cuman
kalau di mural itu kan ada durasi waktu. Iya. Jadi gambarnya udah usang, udah catnya udah usang, udah mulai terkelupas. Gitu ya, jadi ini tahun ke-10 saya yang gambar lagi. Oke, di mana posisinya ini? Di TK Kartika, punyanya Kodam. Oh, di Nesu. Di Blang Padang. TK Kartika Blang Padang. Blang Padang. Ya, itu bagian dari dinas juga. Ya, saya ditugaskan untuk visual ya. Iya. Saya dapatnya yang kayak gini, ya dukung visual. Dan di TK gambar ini cocok ya? Cocok ya. Saya izin juga. Izin juga ke? Sama Om Erik. Hah? Izin juga, gambar ini izin juga. Izin langsung ke Om Erik? Iya. Loh, kontak-kontakan sama Om Erik berarti? Iya, paling DM. Biasa, dan diizinin? Diizinin. Luar biasa, Om Erik, thank you. Waktu itu Om Erik kebetulan pas saya proses ini, pas mau finishing lagi trip ke Sabang. Oh iya betul. Iya. Saya DM Om Erik. DM Om Erik, DM Mbak apa namanya satunya Mbak Sarda. Mbak Sarah ya. Mbak Sarah yang sekarang udah jadi istrinya Om Erik. Luar biasa. Iya. Itu panutan juga. Istri aku ketika aku kabarin, "Aduh, Om Erik udah gini nih." Istri aku mukanya langsung gak enak. Itu jangan diikutin katanya. Ya, kalau belum mampu belum jangan. Mampu. Jadi aku juga sempat ketika Om Erik ke Aceh kemarin bikin trip Sabang. Trip Adventure Explore Indonesia itu. Iya, Explore Indonesia. Iya, mengajak ketemuan tapi nggak sempat Om. Memang saya sibuk ketemu. Om sempat ketemu. Alhamdulillah. Bisa sharing setengah jam. Alhamdulillah. Sempat foto berarti sama beliau. Sempat. Sempat salaman. Nggak ngajak. Ya saya nunggunya, saya kan ngefan itu saya buatin artwork. Ya medianya media kecil yang bisa dijangkau satu malam pengerjaan. Alhamdulillah ditandatangan langsung sama Om Erik. Luar biasa, mantap. Luar biasa Om. Itu ketemuannya di mana? Di saya hadang di ini. Dihadang, Wak. Di pelabuhan. Dia di pelabuhan waktu dia mau nyebrang ya? Mau pulang. Ke Jogja. Kok nggak diajak sih saya Om? Om nggak tahu ya saya ngefans ya. Waktu itu belum tahu ya. Belum tahu. Saya ngasih tahu sama Om Anggi. Oh, Om Anggi tahu padahal saya tahu. Nggak dikasih tahu saya. Nggak dikasih tahu. Om Anggi waktu itu kan pengen ada Om Erik pengen edukasi tentang film. Betul, kita tuh sempat beberapa kali di FPS Om, di film Portal Session sama Om Anggi itu pengen sekali ngundang Om Erik waktu itu. Ini kita nggak tahu nih Om Erik nonton nggak sih, kita ngobrolin dia terus gitu kan, mudah-mudahan dia nonton. Kita pengen ngundang beliau, cuman kayaknya memang ya masih belum bisa. Waktunya. Kita sangat berharap Om Erik datang lagi nanti kapan, insya Allah kita bisa ngundang Om ya. Insya Allah kita ngundang Om Erik datang. Edukasilah teman-teman. Sharing musik, sharing film. Beliau kan juga filmmaker soalnya. Betul, dan itu inspiratif sekali. Luar biasa. Nggak habis-habis lah kalau kita ngomong Om Erik, kita mesti bikin sesi podcast khusus kayaknya. Podcast khusus. Luar kita biasa. bahas muralnya Endang Sukamti. Iya. Dan Endang Sukamti juga karya-karyanya mereka selalu sangat kolaboratif. Menginspirasi, sering berkolaborasi dengan sineas mana aja. Betul, dan sangat kolaboratif. Iya, kolaboratif. Mereka gotong royongnya, semangatnya luar biasa. Betul, hampir semua lini kesenian tuh mereka ajak gitu untuk berkarya ya. Ya, mudah-mudahan pastinya semangat yang ada di panutan kita di pastinya teman-teman semuanya punya panutan lah ya. Iya. Pastinya panutan yang positif, yang punya kegiatan-kegiatan positif itu ya semoga bisa menginspirasi kita selalu kan. Insya Allah. Ya terutama salah satunya panutan kita berdua nih, ya kan. Om Erik. Mudah-mudahan ya panjang umur, mudah-mudahan nonton panjang umur. Bisa sehat. Ngisi waktu untuk teman-teman di Aceh aja udah syukur alhamdulillah. Betul Om. Nah Om, ini kan kita tadi udah lihat beberapa karya-karyanya Mr. Dov nih ya kan. Nah ini biasanya sekarang kita di podcast Om, sebelum kita closing nih ya kan. Apa itu Om? Kok nunduk nih. mau kita kasih hukuman enggak? Ya, enggak. Kita mau ngasih challenge buat Mr. Dov. Iya. Challenge-nya kali ini nih, karena Mr. Dov adalah seorang Indonesia mural, seorang seniman mural. Saya pengen Om kita kasih tantangan untuk ngemural langsung di medium iPad ini. Iya, insya Allah bisa. Gimana? Boleh. Terima tantangannya? Terima. Sekarang langsung. Iya boleh. Live ini, langsung live ini, langsung di ini. Saya kasih waktu beberapa menit? 2
2 menit. 2 menit. Oke, 2 menit. Bentar. Kita yang simpel-simpel aja yang biar cepat siap. Ya, jangan gitu lah. Maksudnya simpel-simpel aja. Ini nanti kita akan saya simpan nih karyanya Mr. Dov ini. Iya. Oke. Mungkin boleh di sini nih. Nah, di notepad ini aja nih. Iya, boleh. Di notepadnya aja nih. Oke. Iya. Saya serahkan kepada Mr. Dov. Jangan dimulai dulu. Saya akan pasang timer nih. Iya. Saya pasang timer. Ini challenge buat Mr. Dov ya kan, kita kasih waktu 2 menit. Spontan ini belum ada rencana ya, ini spontan. Spontan kita kasih tantangan untuk Mr. Dov. Kita kasih timer 2 menit sebentar. 2 menit. Saya setting dulu nih Om. 2 menit. Oke, 2 menit ya. 2 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, kita ambil warna hitam putih aja. Oke, silakan. Ini Mungkin kamera yang sebelah sini mungkin boleh syuting. Gak apa-apa Om, ditaruh aja Om. Sambil dihadapin boleh juga. Mungkin kamera yang ini boleh shoot close up ke iPad-nya ya. Ini gambar apa nih nggak tahu. Ayo. Yang penting kan gambar. Terus berjalan. Iya. Kita gambar. Iya ini. Sip. Gambar apa nih? belum jadi. Iya. Loh, kok keputus? Asik, ada matanya. Asik. Wah, ini bau-baunya udah ketahuan nih kayaknya gambar apa nih. Ini visualin ini. Oke. Waktunya 46 detik lagi. Iya. 40 detik lagi. Udah? Asik. Ini nih. Gak lupa slogannya ya kan? Ya. Asik. 19 detik kok masih ada. Mau dipermak lagi 19 detik. Iya, kita permak lagi. 19 detik. Kita rapiin. Ya, ini ntar kita posting nih. Saya nggak biasa gambar di iPad. Biasanya di dinding kodam. Ya. Dinding bekang. Oke, waktunya habis. Maju terus film Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bang. Ya, inilah. Oke, makasih. Ini spontan aja kayak gini nih Om ya. Bentar nih, kok nggak mati nih suaranya nih. Ya, ini gimana nih? Oke. Nah, nggak pernah megang iPad. Biasanya megang kuasa. Oke, maju terus film Indonesia. Terima kasih banyak Mr. Dov. Tantangan challenge saya sudah dilaksanakan dengan baik. Besok gambar yang gede Ya bagus nggak bagusnya teman-teman silakan menilai ya. Mau kasih poin, mau kasih bintang berapa mungkin boleh kasih komentar nanti ya di bawah ya. Luar biasa. Nggak sehebat Om Hari Merdeka gambar ini. Om Hari Merdeka. Iya di-mention Hari. lagi. Oke, terima kasih banyak Mr. Dov. Saya sebelum closing sesi podcast kali ini saya minta sedikit closing statement dari Mr. Dov nih. Apapun lah terkait ya aku pikir obrolan kita dari tadi itu sangat banyak informasi-informasi yang penting dan juga pengetahuan baru baik itu tentang dunia moral, kemudian juga sisi background profesi Om Mr. Dov sebagai juga seorang tentara. Apa closing statement untuk semua pendengar podcast kita nih Bos? Iya, saya cuman pengen berpesan buat teman-teman muda kreatif terus berkolaborasi. Betul sih, dari tadi kita ngomong banyak sekali tentang kolaborasi. Oke. Itu aja sih. Oke. Dan ini juga bentuk kolaborasi ya kan? Iya, kita mau cerita banyak, kita apalagi di masa-masa sulit sekarang. Betul. Jadi kita harus saling gotong royong, saling membantu.
saling bantu. Terima kasih banyak Mr. Dov sudah mau meluangkan waktu sampai dengan tengah malam seperti ini ya. Alhamdulillah udah diundang. Terima kasih banyak. Ya, Aceh. Kami yang sangat berterima kasih. Kami yang sangat berterima. Aceh Dok Podcast. Aceh Dok Podcast. Ya, terima kasih banyak dan besok semoga kita bisa berkolaborasi. Iya, di lagi. Film dokumenter lainnya. Amin. Mudah-mudahan kita bikin film tentang Mr. Dov karena ini pasti yang dilakukan Mr. Dov kita sangat yakin bisa menginspirasi orang banyak. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan semoga sehat selalu Mr. Dov. Amin. Sama-sama. Salam buat Mas Didil. Mas Didil. Mudah-mudahan Mas Didil lihat video ini juga bisa menginspirasi Mas Didil ya. Iya, teman-temannya juga. Anaknya Mr. Dov nih. Tadi kita nyebutin Mas Didil, ada penonton yang nggak tahu. Ya, kan? Anak saya itu saya panggil Mas Didil. Mas Didil. Karena harus mulai diajari tanggung jawab, makanya dipanggil Mas. Ya. Maka dia merasa sebagai seorang abang. Abang, ya? gitu. Terima kasih sekali lagi Mr. Dov. Mudah-mudahan apa yang Mr. Dov lakukan bisa terus membawa inspirasi bagi orang banyak. Amin. Kan? Lancar Semoga. Dalam kerjaan di dinasnya juga. Terima kasih banyak. Ya, sekian teman-teman semuanya yang udah nyaksiin. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Aceh Documentary di sesi kali ini. Jangan lupa teman-teman kalau mau berkolaborasi dengan Mr. Dov, saya lagi ingatkan bisa langsung DM Mr. Dov di Instagramnya Mr. Dov. Ya, boleh. Silakan. Nanti bisa ngobrol langsung dengan beliau. Oke. Sekian sesi kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.